Ia menghina dinding rumah warisanku sebagai gubuk terkutuk pembawa sial sebelum pergi bersama janda kaya pujaannya. Tanpa menyadari bahwa di bawah lantai yang ia benci itu, kini berdiri proyek strategis bernilai miliaran rupiah yang membuat keangkuhannya runtuh saat aku berdiri tegak sebagai satu-satunya ahli waris tunggal yang sah. Sebelum ceritanya kita mulai, absen dulu teman-teman cerita putri dari daerah mana saja. Bantu subscribe, like dan komen dari teman-teman semua sangat berarti buatku. Agar channel ini bisa berkembang dan tentunya bisa menghadirkan cerita yang lebih menyayat hati. Yang sudah subscribe, like, dan komen aku ucapkan terima kasih dan semoga selalu lancar rezekinya. Amin. Ayo kita mulai cerita kali ini. Ikuti sampai selesai ya. Suara guntur menggelegar di langit senja yang pekat. Namun dentuman pintu depan yang dibanting dengan kasar jauh lebih memekakan telinga Ratih. Ia sedang berada di dapur baru saja menuangkan teh hangat ke dalam cangkir keramik motif bunga kesayangan almarhum ibunya. Tangannya gemetar pelan saat mendengar langkah sepatu yang dihentakkan dengan penuh amarah di atas lantai kayu jati yang biasanya mengeluarkan bunyi deri tenang. Sial semuanya sial. Raungan itu mengguncang dinding rumah. Aris muncul di ambang pintu dapur. Rambutnya berantakan. Dasinya sudah ditarik lepas dan menggantung lunglai di leher. Wajah pria yang dinikahi Ratih 3 tahun lalu itu kini merah padam. Otot lehernya menegang dan matanya menatap tajam ke sekeliling ruangan. Menatap setiap sudut rumah kayu ini dengan kebencian yang mendarah daging. "Mas Aris, minum dulu. Aku sudah buatkan teh," ucap dengan suara sehalus mungkin. Meski hatinya mencelos melihat kekacauan di wajah suaminya, Aris tidak menyentuh cangkir itu. Sebaliknya, ia menyapu meja dengan tangannya hingga cangkir tersebut terbang dan pecah berkeping-keping di lantai. Cairan teh yang masih mengepul membasahi lantai kayu yang dipoles mengilap setiap pagi oleh Ratih. "Teh, kamu pikir teh bisa membayar utang-utangku? Kamu pikir teh bisa mengembalikan modal proyek yang hangus gara-gara klien bajingan itu?" Aris berteriak tepat di depan wajah Ratih. "Ini semua gara-gara rumah ini. Gubuk reot ini." Ratih tersentak. Langkahnya mundur hingga punggungnya menyentuh lemari makan tua. "Apa hubungannya dengan rumah ini, Mas? Ini rumah peninggalan bapak dan ibu. Di sini kita berteduh." "Berteduh?" Aris tertawa sumbang. Sebuah tawa yang terdengar menyakitkan di telinga Ratih. Ia melangkah mendekati salah satu pilar kayu utama rumah itu dan menendangnya dengan keras. "Rumah ini terkutuk Ratih. Sejak kita pindah ke gubuk kayu yang bau tanah ini, bisnisku tidak pernah lancar. Auranya gelap, sempit, dan memuakkan. Orang-orang sukses tinggal di perumahan elit, bukan di rumah panggung kuno yang memalukan kalau dijadiin alamat kantor." Ratih merasakan dadanya sesak. Baginya, setiap serat kayu di rumah ini adalah memori. Aroma kayu hujan ini adalah pelukan ayahnya. Kehangatan di ruang tengah ini adalah masakan ibunya. Bagaimana bisa Aris? Pria yang dulu berjanji akan menjaga kemuliaan keluarga Ratih kini menghina satu-satunya harta yang ia miliki. Tanpa suara, Ratih melangkah menuju meja kecil di sudut ruang tengah. Di sana, sebuah bingkai foto kayu jati berdiri tegak. Foto almarhum ayahnya yang sedang tersenyum lebar di depan teras rumah ini. Ratih mengambil foto itu, mendekapnya erat ke dada. Seolah-olah kayu bingkai itu bisa memberinya kekuatan untuk tidak runtuh. "Jangan bawa-bawa rumah ini ke dalam kegagalan bisnismu, Mas. Kamu tahu sendiri bagaimana Bapak membangun ini dengan keringatnya?" Bisik Ratih, suaranya paruh menahan tangis. "Keringat yang ditinggalkan bapakmu cuma sampah kayu ini. Ratih, kalau saja kamu mau menjual tanah ini sejak tahun lalu, aku sudah punya modal untuk masuk ke proyek besar. Kita sudah tinggal di apartemen mewah sekarang." Aris terus meracau. Kemarahannya telah menutup logika. Tiba-tiba suara ketukan sepatu hak tinggi terdengar dari arah teras. Diikuti dengan suara dahaman yang kaku dan penuh penghakiman. Ibu Lastri, mertua Ratih, melangkah masuk tanpa permisi. Wanita paruhubaya itu selalu tampil rapi dengan sanggul kecil dan aroma parfum menyengat yang terasa asing di rumah kayu ini. Sebagai ibu kandung Aris, ia tidak pernah menyembunyikan ketidaksukaannya pada pilihan anaknya untuk tinggal di rumah kampung milik menantunya. "Sudah ibu bilang, Aris," ucap Ibu Lastri dingin. Matanya melirik sinis ke arah Ratih yang masih memeluk foto. "Laki-laki itu pembawa rezeki, tapi kalau pendampingnya hanya punya beban seperti gubuk ini, rezekimu akan macet total. Lihat istrimu hanya bisa diam dan memeluk kayu mati saat suaminya sedang sekarat secara finansial." Ibu Ratih mencoba bersuara, namun Ibu Lastri mengangkat tangan.
memotongnya dengan angkuh. Diam kamu, Ratih. Kamu tidak tahu apa-apa soal harga diri laki-laki. Aris itu punya potensi besar. Dia cerdas, dia gesit, tapi dia butuh dukungan, bukan ganjalan. Ibu sudah dengar soal Siska, janda pemilik dealer mobil itu. Dia bertanya soal Aris lagi tadi pagi. Dia wanita yang mengerti bisnis, berderajat tinggi, dan pastinya bisa membawa Aris keluar dari kubangan kemiskinan ini. Tekanan di dada Ratih semakin menghimpit. Aris tidak membela Ratih, sebaliknya suaminya itu justru terduduk di kursi rotan, membenamkan wajah di kedua tangannya, seolah menyetujui setiap kata yang keluar dari mulut ibunya. Ibu, benar. Gumam Aris pelan, namun cukup jelas untuk merobek hati Ratih. Mungkin memang benar rumah ini, nasib ini semuanya menahanku untuk terbang. Ibu Lastri mendekati anaknya, mengusap bahu Aris dengan lembut. Sebuah kasih sayang yang tak pernah ia tunjukkan pada Ratih. Cari istri yang bisa mengangkat derajatmu, Aris. Bukan yang hanya membuatmu terjebak di rumah kuno yang bahkan tidak pantas disebut rumah. Ratih berdiri mematung di tengah ruangan. Ia melihat suaminya yang sangat ia cintai, kini menatapnya bukan sebagai pendamping, melainkan sebagai penghalang kesuksesan. Dan ibu mertuanya yang seharusnya menjadi penengah justru menjadi pemicu keretakan yang semakin lebar. Keheningan yang mencekam menyelimuti ruangan itu setelah rentetan makian. Ratih tidak membalas. Ia tidak menangis meraung-raung. Ia hanya mengeratkan pelukannya pada foto almarhum ayahnya. Ada sesuatu yang bergeser di dalam batinnya. Jika sebelumnya ia merasa takut akan kemarahan Aris, kini ketakutan itu perlahan berubah menjadi kekosongan yang dingin. Mas mau pergi? Tanya Ratih lirih saat melihat Aris berdiri dan mengambil kunci mobilnya yang tergeletak di lantai. Aku butuh udara segar. Aku tidak tahan berlama-lama di gubuk terkutuk ini, sahut Aris tanpa menoleh. Ia berjalan keluar begitu saja diikuti oleh Ibu Lastri yang memberikan senyum kemenangan tipis ke arah Ratih. Ratih sendirian sekarang. Suara hujan yang semakin deras di luar seolah menangisi kehancuran martabat rumah ini di mata suaminya. Ratih berjalan pelan menuju pintu depan, berniat menguncinya. Namun matanya tertuju pada sebuah map coklat yang menyembul dari tas kerja Aris yang tertinggal di atas meja. Dengan tangan gemetar Ratih membukanya. Itu bukan berkas proyek. Itu adalah draft surat cerai yang sudah terisi nama mereka berdua. Hanya menunggu tanda tangan. Di bawahnya terselip brosur sebuah perumahan elit dengan tulisan tangan Aris di pojoknya. Tempat tinggal baruku bersama Siska. Ratih menutup map itu kembali. Ia tidak menangis. Ia hanya mematikan lampu ruang tengah, membiarkan rumah itu gelap. Kecuali sedikit cahaya dari lampu jalan yang menembus celah jendela kayu. Ia menyadari satu hal. Tekanan ini bukan lagi soal kemiskinan, tapi soal pengkhianatan yang sudah direncanakan. Ratih duduk di lantai kayu yang dingin, tetap memeluk foto ayahnya dan membuat sebuah keputusan kecil yang berisiko. Ia tidak akan pernah menanyakan soal surat itu sampai Aris sendiri yang mengeluarkannya. Ia akan menunggu melihat sejauh mana keangkuhan pria itu akan membawanya pergi. Map coklat itu masih tersimpan rapi di balik tumpukan kain taplak meja. Namun beratnya seolah menindih seluruh isi rumah. Pagi itu, Ratih terbangun dengan rasa sesak yang sama. Menatap langit-langit kamar dari kayu jati yang mulai kusam. Bayangan draft surat cerai dan coretan tangan Aris tentang hunian impian bersama wanita lain terus berputar di kepalanya seperti kaset rusak. Namun saat Aris keluar dari kamar mandi dengan aroma parfum mahal yang asing, Ratih memilih untuk tetap mengenakan topeng pelayan setianya. Aris tidak lagi memakai kemeja lama yang sedikit pudar warnanya. Ia mengenakan kemeja slim fit baru hasil investasi yang entah dari mana modalnya. Ia bahkan tidak melirik sarapan nasi goreng yang disiapkan Rai di atas meja kayu. Aku pulang telat lagi hari ini. Ada pertemuan penting dengan kolega bisnis. Ucap Aris tanpa menatap mata Ratih. Ia sibuk mengagumi pantulan dirinya di cermin lemari tua yang permukaannya sudah agak buram. Kolega bisnis atau Siska? Mas? Pertanyaan itu meluncur begitu saja dari bibir Ratih, tenang namun tajam. Langkah Aris terhenti. Ia berbalik menatap Ratih dengan pandangan merendahkan yang kini menjadi bahasa harian mereka. Kalau iya, kenapa Siska itu punya jaringan? Dia punya dealer, punya koneksi ban, tidak seperti kamu yang cuma punya kenangan di gubuk ini. Harusnya kamu bersyukur aku masih mau pulang ke sini. Meskipun baunya sudah seperti kayu busuk. Tanpa menunggu jawaban, Aris melenggang pergi. Suara raungan mesin mobil. Mobil pinjaman dari dealer Siska terdengar membelah kesunyian pagi di halaman rumah warisan itu,
meninggalkan kepulan asap yang menyesakkan dada Ratih. Siang harinya, Farah datang membawa sebungkus martabak manis kesukaan Ratih. Farah adalah sahabat sejak kecil, putri dari tetangga sebelah yang juga menjadi saksi bagaimana ayah Ratih dulu membahas sendiri beberapa bagian ornamen rumah ini. Sebagai orang yang tahu sejarah setiap jengkal tanah tersebut, Farah tidak bisa menyembunyikan amarahnya saat melihat mata Ratih yang sembab. Sampai kapan, Ratih? Aku melihatnya lagi tadi di kota. Aris turun dari mobil Siska, tertawa-tawa sambil menggandeng tangan wanita itu masuk ke butik. Farah meletakkan bungkusan itu dengan hentakan keras di meja. Seluruh orang di lingkungan ini mulai berbisik. Aris sudah tidak punya urat malu lagi. Ratih menghela napas. Jemarinya mengusap permukaan meja jati yang terasa dingin. Aku sudah tahu, Farah. Aku bahkan menemukan draft surat cerai di tasnya. Farah terbelalak. Lalu kenapa kamu masih diam? Kenapa tidak kamu usir dia sekarang juga? Ini rumahmu. Ini tanah warisan orang tuamu. Karena aku sudah berjanji pada bapak. Bisik Ratih. Suaranya bergetar saat ingatan tentang malam terakhir almarhum ayahnya kembali muncul. Ratih, jaga rumah ini. Jangan biarkan dinding-dinding ini runtuh karena amarah. Jadikan tempat ini rumah yang utuh, apapun badainya. Bapak ingin aku menjaga keutuhan rumah tangga di sini. Aku tidak mau gagal di rumah yang dibangun dengan cinta oleh mereka. Cinta itu sudah tidak ada di hati Aris. Ratih, dia hanya menganggap tempat ini beban. Farah memegang bahu sahabatnya, mencoba mengguncang logika Ratih. Menjaga rumah bukan berarti membiarkan dirimu dihancurkan di dalamnya. Aris sudah kehilangan rasa hormat sebagai suami. Dia memperlakukanmu seperti penjaga gubuk, bukan istri. Ratih terdiam. Kata-kata Farah adalah kebenaran yang pahit. Namun janji pada orang tua adalah jangkar yang menahannya di dasar laut yang penuh badai. Ia merasa jika ia menyerah sekarang, ia mengkhianati seluruh peluh dan doa yang tertanam di setiap tiang rumah ini. Menjelang maghrib, tekanan itu mencapai titik barunya. Sebuah mobil SUV mewah berwarna putih mengkilap berhenti tepat di depan pagar kayu rumah Ratih. Dari jendela dapur, Ratih melihat Aris turun dari kursi penumpang. Disusul oleh seorang wanita dengan pakaian modis dan kacamata hitam yang bertengger di kepalanya. Wanita itu melangkah turun, menatap pagar kayu yang sedikit miring dengan ekspresi jijik yang tidak ditutup-tutupi. Ia tidak masuk ke dalam pagar, hanya berdiri di samping mobil. Sementara Aris mengambil beberapa map dari tangannya. Jadi ini istana yang kamu ceritakan itu, Aris. Suara Siska melengking, cukup keras untuk didengar Ratih dari jarak 10 meter. Siska tertawa kecil, suara tawa yang penuh penghinaan. Astaga, aku tidak menyangka masih ada orang yang bertahan tinggal di tempat seperti ini di zaman sekarang. Apa tidak takut atapnya roboh menimpa kepala? Aris ikut terkekeh, sebuah tindakan yang membuat jantung Ratih serasa diremas. Sudah kubilang, kan? Ini gubuk pembawa sial. Sabar ya, sebentar lagi aku akan benar-benar lepas dari semua ini. Ratih berdiri di balik tirai tipis, menyaksikan suaminya sendiri menertawakan kehormatan orang tuanya di depan wanita lain. Aris bahkan dengan sengaja mencium tangan Siska sebelum wanita itu kembali masuk ke mobil dan melaju pergi. Meninggalkan debu yang hinggap di tanaman bunga melati milik mendiang Ibu Ratih. Aris masuk rumah dengan wajah berseri-seri seolah baru saja memenangkan lotre. Ia melewati Ratih begitu saja, seolah Ratih hanyalah bagian dari furnitur lama yang tidak berguna. Besok Siska akan membantuku mengurus pinjaman baru untuk bisnis yang lebih besar. Dia bilang, penampilan itu nomor 1. Jadi, aku mau kamu setrika semua kemeja baruku dengan rapi. Jangan sampai ada kerutan sedikit pun. Perintah Aris sambil melempar kunci mobil ke atas meja. Ratih menatap kunci itu lalu menatap Aris. Kamu membawa wanita itu ke sini hanya untuk menghina rumah ini, Mas. Aris menghentikan langkahnya di tangga kayu menuju lantai 2. Ia menoleh dengan tatapan dingin. Aku tidak menghina. Aku hanya menyatakan fakta. Dan fakta lainnya adalah Siska lebih menghargai usahaku daripada kamu yang hanya bisa mengutip pesan-pesan orang tua yang sudah meninggal. Bersiaplah, Ratih. Kesabaranku pada rumah ini sudah hampir habis. Aris naik ke atas, meninggalkan Ratih dalam keheningan yang mencekam. Ratih berjalan menuju halaman depan. Ia melihat tanaman melati ibunya yang tertutup debu jalanan dari mobil Siska. Dengan tangan gemetar, ia mengambil selang air, mulai menyiram tanaman itu dengan telaten, membersihkan setiap helai daunnya dari debu kotor. Di bawah remang lampu teras, Ratih mengambil sebuah keputusan kecil,
namun berisiko. Ia mengeluarkan ponselnya, mencari kontak yang sudah lama tidak ia hubungi. "Halo, Danu." Suara Ratih terdengar stabil meski batinnya bergejolak. "Bisakah kamu pulang besok? Ada berkas-berkas tanah Bapak yang ingin aku pastikan lokasinya." "Iya, termasuk batas-batas di belakang rumah." Ratih menutup telepon. Ia tidak akan melawan Aris dengan teriakan. Ia akan memulainya dengan satu hal. Memastikan bahwa setiap jengkal tanah yang dihina Aris adalah miliknya sepenuhnya. Dan Aris tidak akan pernah memiliki kunci untuk masuk ke sana lagi jika saatnya tiba. Malam itu, untuk pertama kalinya Ratih tidak lagi tidur dengan ketakutan, melainkan dengan kewaspadaan yang tajam. Pagi itu, udara di dalam rumah kayu terasa lebih berat dari biasanya. Seolah-olah pori-pori dinding jati tua itu menyerap seluruh ketegangan yang menggantung di udara. Suara deru motor tua terdengar berhenti di halaman. Disusul langkah kaki terburu-buru yang menaiki tangga teras. "Mbak Ratih." Suara itu berat dan penuh kekhawatiran. Itu Danu, adik kandung Ratih. Pemuda itu muncul di ambang pintu dengan kaos lusuh dan celana jeans yang terkena noda tanah. Danu adalah satu-satunya orang yang masih setia merawat kebun di belakang rumah ini tanpa mengeluh. Seorang pria yang memandang rumah warisan ini dengan rasa hormat yang sama besarnya dengan Ratih. Baginya, rumah ini adalah martabat, bukan beban. "Kamu sudah datang, Enu." Ratih menyambutnya dengan senyum tipis yang dipaksakan. Ia sedang melipat baju-baju Aris ke dalam koper besar di ruang tengah. Danu menatap koper itu lalu beralih ke kakaknya. "Mbak benar-benar mau membiarkan dia pergi? Mas Aris sudah keterlaluan. Tadi di jalan, aku berpapasan dengan mobil mewah yang menuju ke sini. Aku yakin itu perempuan itu." Ratih terdiam. Tangannya berhenti di atas sebuah kemeja sutra milik Aris. "Biarkan saja, Enu. Rumah yang tidak diinginkan penghuninya tidak akan pernah memberikan ketenangan. Aku hanya ingin menyelesaikan janji pada Bapak dengan cara yang paling terhormat." Belum sempat Danu membalas. Sebuah suara klakson mobil yang nyaring dan panjang membelah kesunyian lingkungan mereka. Sebuah sedan mewah berwarna merah menyala berhenti tepat di depan pagar kayu yang sudah mulai lapu. Aris yang sejak tadi berada di dalam kamar keluar dengan langkah tegap mengenakan jas rapi dan jam tangan baru yang berkilauan. Di belakang kemudi Siska menurunkan kaca jendela. Ia tidak turun, hanya menyandarkan lengannya di pintu mobil sambil mengunyah permen karet. Menatap rumah Ratih seolah sedang melihat tumpukan sampah di pinggir jalan. "Cepat, Aris. Aku ada janji temu dengan kontraktor jam 10. Jangan buang waktuku di tempat kumuh ini," teriak Siska tanpa mempedulikan tetangga yang mulai mengintip dari balik jendela. Ibu Lastri muncul dari arah dapur, menenteng tas kecilnya sendiri. Ia tampak sudah siap untuk ikut pergi bersama anaknya. Melihat Siska, wajah Ibu Lastri berbinar penuh puja-puji. "Sabar ya, Jeng Siska. Aris cuma sedang mengurus sampah. Terakhirnya di sini." Aris menoleh pada Ratih yang berdiri di teras bersama Danu. Ia merok saku jasnya, mengeluarkan sebuah amplop putih panjang. Lalu dengan gerakan cepat yang penuh penghinaan, ia melemparkan amplop itu. Kertas di dalamnya meluncur keluar dan mendarat tepat mengenai wajah Ratih sebelum jatuh berserakan di lantai kayu. "Tanda tangani itu sekarang," desis Aris. Suaranya dingin tanpa sedikit pun sisa kasih sayang. "Itu surat cerai kita. Aku sudah muak harus berpura-pura bahagia di gubuk pembawa sial ini. Aku tidak mau namaku masih tersangkut dengan perempuan kelas bawah sepertimu saat aku memulai hidup baru dengan Siska." Danu maju selangkah. Tangannya mengepal. "Jaga mulutmu, Mas. Ini rumah Mbak Ratih dan kamu sudah Enu." "Diam," potong Ratih. Suaranya sangat tenang kontras dengan gemuruh di dadanya. Ia membungkuk, memungut lembaran kertas itu satu persatu dengan tangan yang sama sekali tidak gemetar. Aris tertawa mengejek, lalu mengeluarkan seikat uang tunai dari sakunya dan melemparkannya ke atas meja teras. "Itu 10 juta. Anggap saja santunan dariku karena sudah menumpang di gubuk ini selama 3 tahun. Ambil uang itu. Perbaiki atapmu yang bocor itu supaya kamu tidak mati kedinginan saat hujan." Siska tertawa renyah dari dalam mobil. "Kasih lebih, Aris. Kasihan. Paling tidak dia butuh uang untuk beli sabun supaya bau kayu lapu ini hilang dari badannya." Ratih tidak memandang Siska. Ia juga tidak menatap tumpukan uang di meja. Matanya tertuju pada kolom tanda tangan di surat cerai itu. Ia berjalan masuk ke dalam, mengambil pulpen dari atas lemari, lalu kembali ke teras. Di hadapan Aris, Ibu Lastri dan Siska yang menonton dari jauh,
Ratih membubuhkan tanda tangannya dengan goresan yang mantap dan tegas. Setelah selesai, ia menyerahkan kembali kertas itu kepada Aris. Aku sudah menandatanganinya, ucap Ratih datar. Sekarang ambil uangmu ini. Ratih mengambil ikatan uang Rp itu lalu menyodorkannya kembali ke dada Aris. Aku tidak butuh sepeser pun uang dari tangan yang sudah menghina rumah orang tuaku. Kamu bilang rumah ini gubuk pembawa sial yang membuatmu miskin bukan? Maka pergilah dengan kekayaan yang kamu banggakan itu. Jangan tinggalkan apapun di sini, termasuk uang haram ini. Aris tertegun sejenak. Harga dirinya sedikit rusik melihat ketenangan Ratih yang tidak hancur seperti yang ia bayangkan. Ia menyambar uang itu dengan kasar. Dasar sombong. Kita lihat berapa lama kamu bisa bertahan makan harga diri di rumah reot ini tanpa uangku. Ayo Aris, biarkan saja dia membusuk di sana. Seru Ibu Lastri sambil menarik lengannya menuju mobil Siska. Aris masuk ke dalam mobil mewah itu tanpa menoleh lagi. Mobil merah itu melaju dengan kecepatan tinggi, meninggalkan kepulan debu yang menyelimuti teras rumah kayu Ratih. Suasana mendadak sunyi. Danu mendekati kakaknya. Matanya berkaca-kaca melihat Ratih yang masih berdiri tegak menatap pagar. Mbak, tidak apa-apa. Ratih menarik napas panjang, menghirup aroma kayu tua dan tanah basah yang selalu ia cintai. Aku bebas, Enu. Akhirnya rumah ini benar-benar milik kita lagi tanpa ada suara yang menghinanya. Namun, di balik ketenangannya, Ratih meremas pinggiran draft surat cerai yang masih ia pegang. Ia tahu mulai besok statusnya sebagai janda di kampung ini akan menjadi sasaran empuk gunjingan orang. Apalagi dengan Ibu Lastri yang pasti akan menyebarkan berita buruk. NU panggil Ratih pelan. Matanya menajam. Besok temani aku ke kantor urusan tanah. Aku ingin memastikan tidak ada satu celah pun bagi Aris untuk mengklaim apapun dari sini termasuk jalan setapak di samping rumah. Dan tolong carikan aku pekerja. Aku ingin membersihkan seluruh gudang belakang. Ratih mengambil keputusan berisiko. Ia akan membongkar gudang tua yang selama ini dilarang dibuka oleh Aris karena dianggap sarang hantu. Di dalam sana, ia tahu ada sesuatu yang disimpan ayahnya sebelum meninggal. Sebuah rahasia yang mungkin akan mengubah arti gubuk reot ini selamanya. Gema suara ban mobil Siska yang mencicit pergi di akhir petang itu seolah masih terngiang di telinga Ratih menyisakan kesunyian yang ganjil di dalam rumah kayu ini. Untuk pertama kalinya dalam 3 tahun tidak ada suara bentakan, tidak ada keluhan tentang bau kayu yang lembab dan tidak ada tuntutan yang mustahil dipenuhi. Namun kekosongan itu tidak lantas membawa kedamaian instan. Ia justru membawa rasa hampa yang menusuk. Seolah-olah sebagian dari martabat Ratih ikut terseret pergi bersama debu jalanan yang ditinggalkan mobil Aris. Malam pertamanya sebagai wanita yang dibuang dilalui Ratih dengan menatap langit-langit kamar. Di bawah remang lampu pijar yang sesekali berkedip. Ia bisa melihat jejak-jejak kebocoran yang membentuk pola tak beraturan di atap kayu. Aris benar soal satu hal. Rumah ini memang menua, tapi ia salah besar tentang nilainya. Pagi harinya, suasana rumah terasa berbeda. Suara bising itu kembali, tapi kali ini bukan suara amarah. Tuk-tuk-tuk. Ratih melangkah ke halaman dengan kerudung instan yang tersampir longgar. Di atas atap, Danu sedang bertengger dengan palu di tangan dan beberapa lembar sirap kayu yang baru. Matahari pagi menyinari peluh di dahi adiknya itu. Danu adalah tipe pria yang tidak banyak bicara, namun tangannya selalu bergerak untuk memperbaiki apapun yang rusak di sekitar kakaknya. "Nu, turun dulu. Sarapan sudah siap," panggil Ratih dari bawah. Danu menyeka keringat dengan kaosnya yang sudah basah kuyup, lalu menuruni tangga bambu dengan lincah. "Mbak, kayu penyangga di sudut kiri itu sudah mulai keropos. Tapi tenang saja, tadi aku sudah bersihkan rayapnya. Besok kalau ada uang lebih, kita ganti dengan kayu jati yang lebih kuat." Ratih tersenyum getir sambil menyodorkan segelas teh hangat. "Harusnya kamu tidak perlu repot-repot. Nu, kamu sendiri punya pekerjaan di bengkel? Pekerjaan di bengkel bisa tunggu, Mbak. Tapi rumah ini tidak bisa menunggu." Danu menatapilah rumah mereka dengan tatapan hormat, seolah sedang menatap wajah mendiang ayah mereka. "Aku tidak tahan mendengar bajingan itu menghina tempat ini sebagai gubuk pembawa sial. Aku mau buktikan kalau dirawat dengan benar, rumah ini jauh lebih mulia daripada istana Manaun yang dibanggakan suamimu itu." "Mantan suamiku," Ratih mengoreksi dengan nada yang lebih dingin dari biasanya. "Iya, mantan bajingan itu." Danu terkekeh, mencoba mencairkan suasana. "Tadi pagi saat aku beli paku di toko depan, aku dengar Bu Lastri sudah mulai berkeliling kampung.
Dia cerita ke semua orang kalau Aris sudah tinggal di istana asli bersama Siska. Katanya rumah itu punya kolam renang dan lantainya dari marmer impor. Ratih merasakan dadanya berdenyut. Ia tahu Ibu Lastri tidak akan melepas kesempatan untuk menginjaknya lebih dalam. Tekanan sosial di kampung ini jauh lebih kejam daripada kemiskinan itu sendiri. Menjadi janda adalah satu hal. Tapi menjadi janda yang ditinggalkan demi wanita kaya adalah bahan bakar gunjingan yang tak padam dalam waktu singkat. Biarkan saja NU Marmer atau tanah, yang penting adalah siapa yang berdiri di atasnya, ucap Ratih. Meski dalam hati ia merasa seperti sedang mencoba meyakinkan dirinya sendiri. Siang harinya Farah datang berkunjung. Sahabatnya itu membawa sebuah kabar yang membuat batin Ratih semakin terjepit. Farah duduk di ruang tamu. Matanya menyapu sekeliling ruangan yang kini tampak lebih lega karena barang-barang Aris sudah tidak ada. Ratih, aku tidak bermaksud memanas-manasi, tapi kamu harus tahu. Farah merendahkan suaranya. Siska mengadakan pesta kecil-kecilan di rumahnya semalam. Dia mengundang beberapa orang berpengaruh di kota. Dan yang membuatku muak, Aris diperkenalkan sebagai direktur operasional. Baru di perusahaan distribusinya, Aris benar-benar sedang berada di atas awan. Ratih. Dia memakai jas yang harganya mungkin setara dengan memperbaiki seluruh atap rumah ini. Ratih memejamkan mata. Ia membayangkan Aris yang berdiri tegak dengan dagu terangkat menertawakan masa lalunya di rumah ini sambil menggandeng wanita yang memberinya segalanya secara instan. Ada rasa sakit yang tidak bisa ia definisikan. Bukan rasa cemburu karena kehilangan Aris, melainkan rasa sakit karena ketidakadilan. Bagaimana bisa orang yang begitu menghina warisan orang tuanya justru mendapatkan keberuntungan secepat itu? Dia merasa menang Farah. Dan dia merasa rumah ini adalah bukti kegagalannya. Bisik Ratih. Maka tunjukkan kalau dia salah. Tegas Farah. Jangan biarkan dirimu terlihat layu. Orang-orang di pasar menunggumu menangis. Ratih. Jangan beri mereka tontonan itu. Setelah Farah pergi, Ratih tidak kembali ke dapur. Ia berjalan ke arah gudang belakang yang sempat ia sebutkan pada Danu semalam. Pintu gudang itu terbuat dari kayu tebal yang kuncinya sudah berkarat. Dulu Aris selalu melarangnya membuka gudang ini. Katanya hanya berisi perkakas tua yang berdebu dan bikin sesak napas. NU bantu Mbak buka ini. Panggil Ratih. Danu datang dengan linggis kecil dengan sekali sentakan. Pintu itu terbuka dengan derit panjang yang memilukan. Debu berterbangan di bawah sinar matahari yang menerobos lewat celah atap. Di dalamnya terdapat tumpukan peti-peti kayu tua milik ayahnya. Ratih mendekat. Jemarinya menyentuh permukaan salah satu peti. Ia membukanya perlahan. Isinya bukan emas atau permata, melainkan tumpukan gulungan kertas besar, beberapa sertifikat tanah lama dengan segel kuno, dan satu kotak kayu kecil yang terkunci rapat. Ratih mengambil kotak kecil itu. Di atasnya tertulis nama kecilnya dengan guratan tangan ayahnya yang khas untuk Ratih saat dunia terasa sempit. Tangannya gemetar. Ia menyadari bahwa selama ini Aris tidak pernah benar-benar mengenal rumah ini. Aris hanya melihat permukaannya, melihat kayunya yang menua, tapi tidak pernah melihat akarnya. Mbak, lihat ini. Danu menarik sebuah peta besar yang sudah agak menguning dari peti lainnya. Ini peta batas tanah desa kita dari zaman dulu. Kenapa? Kenapa batas tanah rumah kita di peta ini jauh lebih luas sampai ke arah rawa di belakang sana? Bukankah Aris bilang tanah kita hanya sampai pagar bambu itu? Ratih mendekat. Matanya menatap tajam pada garis merah yang tertera di peta. Jika peta ini benar, maka lahan yang mereka tempati bukan hanya sekadar halaman sempit, melainkan meliputi area yang selama ini dianggap sebagai lahan tidur tak bertuan oleh warga sekitar. Tiba-tiba suara klakson motor terdengar dari depan. Itu adalah tukang pos yang membawa sebuah surat resmi. Ratih berjalan ke depan untuk menerimanya. Surat itu berasal dari sebuah firma hukum yang mewakili pihak pengembang properti. Isinya singkat, namun membuat jantung Ratih berdetak kencang. Pemberitahuan awal mengenai rencana survei lapangan untuk proyek pengembangan kawasan strategis kota. Ratih meremas surat itu. Ia tahu langkah ini penuh risiko. Jika ia menanggapi surat ini, ia akan menarik perhatian banyak pihak, termasuk Aris yang mungkin akan kembali mengendus bau uang. Namun, ia juga tahu ia tidak bisa diam saja. NU, panggil Ratih dengan suara yang kini penuh tekad. Besok kita tidak hanya memperbaiki atap, kita akan memagari seluruh batas tanah di belakang sesuai dengan peta Bapak. Aku tidak peduli apa kata orang atau ancaman apapun yang akan datang. Ratih mengambil keputusan berisiko. Ia akan mengklaim kembali seluruh haknya.
Meski itu artinya ia harus berhadapan dengan spekulan tanah atau bahkan mantan suaminya yang kini memiliki kekuatan finansial Siska di belakangnya. Di tengah kehancuran hatinya, sebuah api kecil mulai menyala. Api yang akan membakar keangkuhan siapapun yang pernah menyebut rumahnya sebagai gubuk terkutuk. Lantai marmer di kediaman mewah Siska terasa begitu dingin di telapak kaki Aris. Sedingin sambutan para pelayan yang menatapnya dengan sudut mata penuh selidik. Di sini di bangunan megah bergaya modern minimalis ini, Aris tidak perlu lagi khawatir tentang atap yang bocor atau derit lantai kayu yang mengganggu tidurnya. Namun ada sesuatu yang hilang. Suatu rasa otoritas yang dulu ia miliki meski di dalam gubuk yang ia benci. Pagi itu, Aris berdiri di ruang tengah mengenakan kemeja brand ternama yang dibelikan Siska. Ia sedang mengagumi pantulan dirinya di cermin besar berbingkai emas saat suara Siska memecah keheningan dari arah ruang makan. "Aris, sudah jam berapa ini? Kenapa mobil belum kamu keluarkan?" teriak Siska tanpa menoleh. Ia sedang sibuk dengan tabletnya. Memeriksa laporan penjualan dari dealernya, Aris melangkah mendekat dengan senyum yang dipaksakan. "Iya, sayang. Ini aku baru mau ambil kuncinya. Oh ya, soal rencana pembukaan cabang baru itu, aku sudah siapkan draft operasionalnya. Simpan dulu draftmu itu." Potong Siska dingin. Akhirnya menatap Aris namun dengan sorot mata yang biasa ia gunakan pada sopirnya. "Hari ini jadwal kita padat. Kamu antar aku ke butik dulu, lalu jemput ibumu di pasar. Setelah itu, kamu harus ke kantor pajak untuk mengurus berkas pribadiku. Jangan telat, aku benci menunggu." Aris tertegun. "Tapi aku pikir aku akan mulai masuk ke kantor pusat hari ini sebagai direktur operasional seperti yang kamu bilang di pesta semalam." Siska tertawa kecil. Tawa yang membuat telinga Aris berdenging karena terasa begitu meremehkan. "Aris, sayang, gelar semalam itu hanya untuk menjaga mukamu di depan teman-temanku. Kamu harus belajar banyak sebelum benar-benar memegang kendali. Sekarang kerjakan saja apa yang aku perintahkan. Jangan lupa cuci mobilnya, ada noda debu di kap depan." Siska melempar kunci mobil ke atas meja makan marmer dengan bunyi klunting yang nyaring. Aris menatap kunci itu lalu menatap Siska yang sudah kembali sibuk dengan dunianya. Ada rasa panas yang merayap di tengkuknya. Di rumah kayu ratih, ia adalah raja yang kata-katanya tak terbantah. Di sini, di istana ini, ia tak lebih dari asisten pribadi yang memakai baju mahal. Sementara itu, di teras rumah kayu yang kini terasa begitu luas dan tenang, Rati duduk di atas kursi rotan. Di depannya, Farah sedang membongkar sebuah kantong besar berisi gulungan benang katun warna-warni dan kain-kain perca berkualitas tinggi. "Lihat ini, Ratih," ucap Farah antusias, menunjukkan sebuah pola sulaman bunga melati yang cantik. "Kemarin aku memperlihatkan contoh sapu tangan buatanmu pada pemilik butik di kota. Dia sangat tertarik. Dia bilang, tekstur sulamanmu punya jiwa yang tidak dimiliki mesin." Ratih menghela napas. Tangannya masih terasa kaku saat menyentuh benang-benang itu. "Farah, apa tidak memalukan? Maksudku, semua orang tahu Aris baru saja pergi meninggalkanku. Kalau aku mulai berjualan di teras ini, mereka akan mengira aku sudah punya uang untuk makan." Farah berhenti bergerak. Ia menatap sahabatnya dengan tatapan tajam namun penuh kasih. "Ratih, dengarkan aku. Justru karena Aris pergi, kamu harus menunjukkan bahwa kamu masih hidup. Rumah ini bukan cuma tempat untuk sembunyi dari rasa malu. Jadikan teras ini bukti kalau kamu bisa berdiri di atas kakimu sendiri. Jangan biarkan mulut bulastri yang berbisa itu menang karena melihatmu layu di dalam rumah." Ratih menatap pilar kayu jati di sampingnya. Kata-kata Aris tentang gubuk pembawa sial masih terngiang. Seolah-olah menjadi kutukan yang melekat pada dinding rumah ini. Ia teringat ibunya yang dulu selalu menyulam di teras ini setiap sore menciptakan keindahan dari hal-hal sederhana. Bapak dan ibu dulu membangun rumah ini dengan harapan bukan dengan kesedihan. Bisik Ratih pada dirinya sendiri. Perlahan, Ratih mengambil jarum sulamnya. Dengan gerakan yang awalnya ragu, ia mulai menusukkan jarum itu ke atas kain. Setiap tarikan benang terasa seperti sebuah usaha untuk menjahit kembali hatinya yang koyak. Danu yang sejak tadi sedang menyapu halaman sesekali melirik kakaknya dengan senyum lega. Adiknya itu dengan sigap membawakan sebuah meja kayu tambahan dan menatanya sedemikian rupa sehingga hasil kerajinan Rati nantinya bisa terlihat dari jalan depan. "Mbak, nanti kalau sudah jadi beberapa taruh di sini saja," seru Danu. "Biar orang-orang yang lewat tahu kalau di rumah ini ada kehidupan yang lebih bermakna daripada sekadar pamer mobil mewah." Namun,
Ketenangan itu terusik saat sebuah motor berhenti di depan pagar. Itu adalah seorang tetangga. Ibu-ibu yang dikenal sebagai tangan kanan Bu Lastri dalam urusan gosip. Ia menatap Ratih yang sedang menyulam dengan tatapan kasihan yang dibuat-buat. "Leo, Mbak Ratih sekarang jadi tukang jahit ya?" tanya wanita itu dengan nada yang diseret. "Kasihan sekali. Padahal Mas Aris sekarang hidup enak ya di rumah besar. Apa Mas Aris tidak kasih uang kiriman?" Ratih merasakan tangannya gemetar. Namun ia tidak mengangkat wajahnya. Ia fokus pada pola bunga yang sedang ia bentuk. "Saya bekerja karena saya suka, Bu. Bukan karena kiriman orang lain. Silakan kalau mau lihat-lihat. Tapi kalau hanya mau bertanya soal Mas Aris, saya rasa Ibu salah alamat." Wanita itu mencebikkan bibir lalu pergi dengan motornya. Pasti akan langsung melaporkan pemandangan itu pada Bu Lastri. Menjelang sore, Ratih berhasil menyelesaikan 3 buah sarung bantal dengan sulaman yang sangat indah. Detailnya begitu rapi, mencerminkan ketelitian dan kesabaran seorang wanita yang telah ditempa penderitaan. Namun saat ia hendak masuk ke dalam rumah, matanya tertuju pada selembar kertas yang terselip di bawah pintu pagar. Ratih mengambilnya. Itu bukan surat dari pengembang seperti kemarin. Itu adalah sebuah catatan tanpa nama. Ditulis dengan tinta hitam yang tebal. "Jangan terlalu senang dulu dengan tanah rawa itu. Ada harga yang harus dibayar jika kamu berani mengusik batas yang sudah tenang." Ratih meremas kertas itu. Jantungnya berdegup kencang. Ia teringat pada peta warisan bapaknya yang ditemukan Danu kemarin. Sepertinya langkah kecilnya untuk memetakkan kembali batas tanah warisan telah membangunkan macan yang selama ini bersembunyi di balik bayang-bayang. "Mbak, ada apa?" tanya Danu yang menyadari perubahan wajah kakaknya. Ratih menatap ke arah rawa di belakang rumah mereka yang mulai gelap tertutup bayang senja. "Danu, besok kita tetap pasang pagar batas itu. Tapi jangan hanya pagar bambu, kita gunakan kawat berduri di bagian belakang." Ratih mengambil keputusan berisiko. Ia tahu pesan itu adalah ancaman untuk menakut-nakutinya agar tidak mengklaim lahan luas di belakang rumah. Namun, alih-alih mundur, Ratih justru merasa harus segera menetapkan kepemilikannya secara fisik sebelum pihak lain bergerak lebih jauh. Ia menyadari bahwa rumah ini bukan sekadar bangunan, tapi benteng pertahanan terakhirnya yang kini mulai diincar oleh banyak mata, termasuk mereka yang belum menampakkan diri. Sisa kertas ancaman yang diremas Ratih semalam masih terasa panas di dalam saku daster batiknya. Seolah-olah tinta hitam itu memancarkan hawa jahat yang mencoba membakar nyalinya. Namun pagi ini pemandangan di halaman samping memberikan kekuatan yang berbeda. Danu dengan punggung yang basah oleh peluh sedang menghantamkan cangkul ke tanah yang keras menandai batas-batas lahan rawa di belakang rumah sesuai dengan peta tua peninggalan ayah mereka. Setiap dentuman cangkul ke tanah terdengar seperti pernyataan perang terhadap siapapun yang ingin merebut hak mereka. Ratih berdiri di bawah naungan pohon mangga, mengawasi adiknya dengan perasaan campur aduk antara bangga dan cemas. "Enu, istirahat dulu. Mataharinya sudah mulai terik," ujar Ratih sambil menyeka keringat di dahinya sendiri. "Sebentar lagi, Mbak. Kalau tidak selesai dipatok hari ini, orang-orang itu akan mengira kita takut karena surat kaleng semalam," sahudu tanpa menghentikan gerakannya. "Tanah ini amanah Bapak, sejengkal pun tidak boleh dicuri." Baru saja Ratih hendak masuk ke dapur untuk mengambilkan air es, suara deru mobil yang berhenti di depan pagar kayu mereka memecah keheningan. Bukan sedan merah milik Siska, melainkan sebuah taksi yang tampak mentereng. Dari dalamnya turunlah sesosok wanita yang sangat Ratih kenali, Ibu Lastri. Mantan mertuanya itu melangkah masuk ke halaman dengan gaya yang dibuat-buat anggun. Seolah-olah tanah yang ia injak adalah kotoran yang bisa merusak selop mahalnya. Ia mengenakan kebaya modern yang mencolok dan sebuah kalung emas tebal melingkar di lehernya. Lengkap dengan gelang-gelang yang gemerincing setiap kali ia menggerakkan tangan. "Aduh, panas sekali di sini. Kenapa pohon-pohon ini tidak ditebang saja sih? Bikin sumpek," keluh Ibu Lastri sambil mengipasi wajahnya dengan tangan yang sengaja dipamerkan perhiasannya. Ratih menarik napas panjang, mencoba menekan debar jantungnya. "Ada perlu apa lagi? Ibu datang ke sini?" Ibu Lastri tidak langsung menjawab. Matanya tertuju pada Danu yang masih sibuk mencangkul di kejauhan. Sebuah senyum merendahkan tersungging di bibirnya. "Loh, itu Danu ya? Kasihan sekali. Masih saja jadi buruh tanah tak berguna. Kuliah jauh-jauh, ujung-ujungnya cuma jadi tukang gali tanah di gubuk reot." Danu menghentikan gerakannya. Ia menoleh dengan rahang mengeras, namun Ratih memberikan kode dengan tangan agar adiknya tetap diam. Danu sedang menjaga warisan orang tuanya.
Bu, itu jauh lebih terhormat daripada mencampuri urusan orang lain. Jawab Ratih dengan nada yang datar namun tegas. Ibu Lastri tertawa nyaring. Sebuah tawa yang terdengar sangat dipaksakan. Termat, Ratih, bangunlah. Lihat ini. Ia mengangkat lengannya, membiarkan gelang emas pemberian Siska berkilau di bawah sinar matahari. Ini baru namanya kehormatan. Siska membelikan ini kemarin hanya karena aku menemaninya belanja. Dia bilang, Aris sekarang sudah jadi orang besar di kotanya, tidak perlu lagi kotor-kotoran dengan tanah atau kayu lapu. Ibu Lastri melangkah mendekati teras, menatap sinis ke arah tumpukan benang dan kain sula milik Ratih yang masih tergeletak di meja. Dan kamu masih saja sibuk dengan kain perca ini. Apa kamu pikir dengan menyulam kamu bisa menyamai kekayaan Siska? Aris sekarang hidup di rumah yang lantainya bisa untuk bercermin, bukan lantai kayu yang bau rayap begini. Ratih menatap mantan mertuanya itu dalam-dalam. Dahulu, setiap kali Ibu Lastri menghinanya, Ratih akan menunduk, meminta maaf, dan menelan semua sakit hati demi menjaga keharmonisan. Tapi sekarang saat ia menatap mata wanita itu, Ratih tidak lagi melihat sosok yang harus dihormati karena status, melainkan seorang wanita malang yang harga dirinya hanya seberat emas di lehernya. Ibu datang jauh-jauh ke sini hanya untuk pamer perhiasan, tanya Ratih pelan. Jika sudah selesai, silakan pergi. Kami sedang banyak pekerjaan. Ibu Lastri terbelalak. Ia tidak menyangka Ratih yang biasanya jinak bisa bicara seberani itu. Apa kamu mengusirku? Kamu lupa siapa yang membiayai makanmu selama Aris masih di sini? Mas Aris membiayai makan saya dengan uang hasil jeripayahnya, bukan uang ibu. Balas Ratih. Kini langkahnya maju selangkah menantang dominasi Ibu Lastri di terasnya sendiri. Dan rumah ini, gubuk yang ibu hina ini adalah rumah yang memberi Mas Aris tempat berteduh saat dia tidak punya apa-apa. Sekarang setelah dia punya Siska, silakan nikmati kemewahan itu. Tapi jangan pernah bawa bau sombong itu ke halaman saya lagi. Kurang ajar kamu, Ratih. Kamu itu janda miskin yang tidak punya masa depan. Teriak Ibu Lastri. Wajahnya merah padam. Perhiasannya bergetar seiring dengan amarahnya. Masa depan saya bukan urusan ibu. Ratih menunjuk ke arah gerbang. Danu, tolong antar ibu ini keluar. Dia sepertinya lupa jalan pulang karena terlalu silau dengan emasnya sendiri. Danu meletakkan cangkulnya dan berjalan mendekat dengan tatapan mengancam. Ibu Lastri yang melihat Danu mendekat dengan tubuh tegap dan wajah yang tidak bersahabat. Seketika menciut, ia mundur beberapa langkah, hampir tersandung akar pohon. Awas kamu ya, Aris akan tahu soal ini. Kamu akan menyesal karena sudah berani melawan. Ancam Ibu Lastri sambil terburu-buru kembali ke taksinya. Setelah taksi itu menghilang, keheningan kembali menyelimuti. Ratih merasakan tangannya gemetar hebat. Bukan karena takut, tapi karena adrenalin dari ketegasan yang selama ini ia pendam. Ia merasa seperti baru saja meruntuhkan satu tembok besar yang selama ini mengurung batinnya. Namun, ketenangan itu hanya sesaat. Danu mendekati Ratih dengan wajah serius. Mbak, tadi saat Ibu Lastri berteriak, aku melihat ada dua orang laki-laki tak dikenal mengamati dari balik semak-semak di batas lahan rawa. Mereka langsung pergi begitu Ibu Lastri naik taksi. Ratih tertegun. Ia teringat kembali pada surat ancaman semalam. Apakah Ibu Lastri hanya kebetulan datang atau ada pihak lain yang sengaja memantau aktivitas mereka di lahan belakang? Aku tidak mau menunggu lebih lama lagi, ucap Ratih dengan napas memburu. Bawa semua sertifikat dan peta Bapak ke dalam rumah. Kita akan mencocokkannya sekali lagi. Dan besok pagi-pagi sekali temani aku menemui Pak Bakri, Ketua RT. Aku harus tahu siapa sebenarnya yang mengincar tanah rawa kita sampai berani mengirim ancaman. Ratih mengambil keputusan berisiko. Ia akan membongkar status lahan rawa itu secara terbuka kepada aparat desa. Meski ia tahu hal itu bisa memicu konflik yang lebih besar dengan pihak-pihak yang selama ini menguasai lahan tersebut secara ilegal. Di tengah hinaan Ibu Lastri yang masih terngiang, Ratih menyadari bahwa ia tidak hanya berjuang untuk rumahnya, tapi untuk mengungkap sebuah rahasia besar yang selama ini terkubur bersama lumpur di rawa belakang rumahnya. Sisa-sisa amarah Ibu Lastri seolah masih menyangkut di dahan-dahan pohon mangga yang menaungi halaman. Namun, Ratih tidak punya waktu untuk merenungi sakit hatinya lebih lama. Ada kecemasan baru yang merayap, lebih sunyi, namun jauh lebih mengancam daripada teriakan mantan mertuanya. Sejak matahari baru saja sepenggalah, ketenangan di jalan setapak depan rumahnya telah terusik oleh kehadiran orang-orang yang asing bagi napas pedesaan itu. Dari balik tirai jendela yang sedikit tersingkap,
Ratih mengamati dua orang pria berpakaian kemeja rapi yang terselip ke dalam celana bahan mengkilap. Mereka tidak membawa cangkul seperti Danu, melainkan kamera profesional dengan lensa panjang dan beberapa lembar peta digital di tangan. Mereka tidak melihat ke arah rumah kayu Ratih. Pandangan mereka tertuju jauh ke belakang. Ke arah rawa-rawa luas yang dipenuhi eceng gondok dan semak belukar yang selama ini dianggap warga sebagai tanah buangan. "Mbak, lihat itu," bisik Dan yang berdiri di sampingnya. Tangan pemuda itu masih memegang gagang sapu, namun matanya menatap tajam ke arah luar. Itu sudah orang ketiga yang lewat sejak tadi pagi. Mereka memotret batas patok yang kita pasang kemarin. Ratih merasakan jemarinya mendingin. Apa mereka orang dari perusahaan pengembang yang mengirim surat itu? Enu, bisa jadi. Tapi caramu menatap mereka seolah-olah mereka adalah burung hering yang menunggu bangkai. Bak, sahut Danu ketir. Ratih terdiam. Kalimat adiknya tepat sasaran. Di mata pria-pria itu, rumah kayunya mungkin tidak terlihat sama sekali. Mereka hanya melihat koordinat, nilai investasi, dan potensi beton yang bisa menggantikan pepohonan. Batin Ratih bergejolak, ia merasa kecil. Seolah-olah rumah warisan ini hanyalah butiran pasir yang siap tersapu gelombang besar yang disebut kemajuan. Ketegangan itu memuncak ketika sebuah motor tua berhenti di depan pagar. Sosok pria lanjut usia dengan peci hitam dan kemeja batik usang turun dengan langkah yang masih tegap. Itu Pak Bakri, ketua RT sekaligus orang yang paling lama mendiami wilayah ini. Pak Bakri bukan hanya sekadar aparat desa bagi Ratih. Ia adalah sahabat mendiang ayahnya. Orang yang tahu persis bagaimana setiap pilar rumah ini ditegakkan di atas tanah yang dulunya sunyi. "Assalamualaikum, Ratih," sapa Pak Bakri saat Ratih membukakan pintu. "Waalaikumsalam, Pak Bakri. Mari masuk, Pak," jawab Ratih sesopan mungkin. Pak Bakri tidak langsung masuk. Ia berdiri sejenak di teras, menatap tumpukan hasil sulaman Ratih yang tertata rapi di atas meja. Matanya lalu beralih ke arah rawa di belakang rumah yang sedang dipantau oleh orang-orang asing tadi. Bakri menghela napas panjang. Sebuah hembusan napas yang membawa aroma kekhawatiran yang kental. Setelah duduk dan menerima segelas air putih dari Ratih, Pak Bakri terdiam cukup lama. Keheningan itu terasa menekan batin Ratih. Ia tahu jika Pak Bakri datang dengan wajah seserius ini, maka kabar yang dibawa bukanlah sekadar urusan iuran kebersihan. "Ratih," Pak Bakri memulai. "Suaranya para kamu lihat orang-orang berkemeja di luar tadi?" Ratih mengangguk pelan. "Iya, Pak. Danu bilang mereka sudah memotret sejak pagi." Bakri condong ke depan. Suaranya merendah seolah takut dinding kayu ini punya telinga yang bisa membocorkan rahasia. "Dengarkan baik-baik. Bapakmu dulu adalah orang yang visioner. Dia tidak sembarangan memilih lokasi untuk membangun rumah ini. Area rawa di belakangmu itu. Banyak yang mengira itu tanah mati. Tapi bagi orang-orang kota dengan uang tak berseri, itu adalah tambang emas." Jantung Ratih berdegup kencang. "Maksud Pak Bakri, proyek strategis nasional akan lewat sini. Ratih, pusat bisnis, jalan tol, dan entah apa lagi. Tanah rawa yang terlihat tidak berguna itu ternyata adalah titik pusat yang paling mereka incar karena lokasinya yang paling stabil secara geografis untuk fondasi besar." Bakri menatap mata Ratih dengan tajam, penuh peringatan. Sekarang mulai banyak tikus yang akan datang. Mereka akan berpura-pura menjadi pembeli baik hati. Menawarkan tas penuh uang yang mungkin terlihat sangat besar untuk ukuran kita. Mereka spekulan Ratih. Ratih meremas ujung jilbabnya. Tekanan ekonomi setelah ditinggalkan Aris mulai terasa nyata dan tawaran uang dalam jumlah besar tentu adalah godaan yang luar biasa. Namun peringatan Pak Bakri terasa seperti benteng yang harus ia jaga. "Jangan pernah tanda tangani apun tanpa bicara pada saya atau pengacara yang jujur. Lanjut, Pak Bakri. Mereka akan menekanmu. Mungkin menggunakan nama pemerintah atau mungkin menggunakan orang-orang terdekatmu untuk merayu. Ingat Ratih, tanah ini adalah martabat bapakmu. Sekali kamu melepasnya kepada orang yang salah, kamu tidak hanya kehilangan tanah, tapi juga kehilangan sejarah." Setelah Pak Bakri pulang, Ratih berdiri di tengah ruang tamu, menatap foto ayahnya. Rasa bangga karena memiliki warisan berharga mulai bercampur dengan rasa takut yang amat sangat. Ia kini menjadi target. Kehidupannya yang tenang sebagai janda di gubuk kayu kini berubah menjadi incaran para pemangsa ekonomi. Konflik batinnya semakin tajam saat sore harinya. Ia menerima pesan singkat dari nomor yang tidak dikenal. "Kami tahu Anda sedang kesulitan finansial setelah perceraian Anda.
Kami punya tawaran yang bisa membuat Anda tinggal di rumah yang lebih mewah dari milik Siska. Temui kami besok di Balai Desa. Ratih menatap layar ponselnya dengan tangan gemetar. Dari mana mereka tahu soal Siska dan dari mana mereka tahu soal perceraiannya? Seolah-olah hidupnya sedang ditelanjangi di bawah lampu sorot. Ia menoleh ke arah Danu yang sedang asyik merapikan pagar kawat berduri di belakang. Ratih menyadari bahwa musuhnya kali ini bukan lagi sekadar mulut tajam Ibu Lastri atau pengkhianatan Aris, melainkan kekuatan besar yang tidak memiliki wajah, namun memiliki tangan-tangan yang bisa merambat kemana saja. Malam itu, Ratih mengambil sebuah kotak besi tua dari bawah tempat tidurnya. Ia memasukkan semua sertifikat asli ke dalamnya, lalu membungkusnya dengan kain plastik berlapis-lapis. Dengan napas yang memburu karena cemas, ia membawa kotak itu ke halaman belakang di kegelapan malam. Di bawah akar pohon mangga yang paling besar, ia menggali lubang yang cukup dalam. "Mbak, apa yang Mbak lakukan?" Danu muncul dengan senter, terkejut melihat kakaknya bersimbah keringat di tengah malam. "Simpan ini dalam ingatanmu saja, Enu," bisik Ratih sambil menguruk tanah kembali ke lubang itu. "Jangan biarkan siapapun tahu, termasuk Pak Bakri atau Farah. Mulai besok kita akan bersandiwara. Kita harus terlihat seperti orang yang benar-benar miskin dan tidak punya harapan agar mereka mengira kita tidak tahu nilai dari tanah ini." Keputusan berisiko itu diambil Ratih untuk melindungi hartanya. Namun ia tahu dengan menyembunyikan kebenaran ini, ia juga sedang menaruh target di punggungnya sendiri. Ia mulai masuk ke dalam permainan yang jauh lebih berbahaya dari sekadar drama rumah tangga. Tanah di bawah pohon mangga itu masih tampak sedikit lebih gelap dan lebih empuk dibandingkan area di sekitarnya. Ratih berdiri di sana dengan kaki telanjang, merasakan sisa-sisa kelembaban tanah yang semalam ia gali dengan tergesa-gesa. Kuku jarinya masih menyisakan sedikit noda hitam meski sudah disikat berkali-kali. Baginya noda itu bukan sekadar kotoran, melainkan tanda dari beban rahasia yang kini ia pikul sendirian bersama Danu. Di dalam lubang itu terkubur bukan hanya kertas-kertas legalitas, melainkan juga kunci masa depan yang bisa menghancurkan atau menyelamatkannya. "Mbak, sarapan dulu. Jangan melamun di sana terus," panggil Danu dari pintu dapur. Ratih tersentak lalu segera meratakan tanah dengan kakinya, menutupi bekas galiannya dengan tumpukan daun kering agar tidak mencolok. Ia masuk ke dalam rumah, menatap pilar-pilar jati yang kini terasa seperti penjaga yang diam. Batinnya bergejolak antara rasa aman karena harta itu tersembunyi dan rasa takut yang konstan akan pengkhianatan. Sandiwara dimulai hari ini. Ia harus terlihat seperti janda yang hancur dan jatuh miskin, agar para serigala pengembang itu tidak mencium aroma kekayaan di balik dinding kayu ini. Di belahan kota yang berbeda, di dalam sebuah ruang makan yang luasnya hampir separuh dari rumah Ratih, Aris duduk dengan gelisah. Ia mengenakan setelan jas linen berwarna krem yang sangat mahal. Namun, kerah kemejanya terasa seperti cekikan yang membuatnya sulit bernapas di depannya. Siska sedang menjamu dua orang temannya, Mona dan beberapa sosialita lainnya yang datang untuk arisan rutin. "Ari, tuangkan anggur untuk Mona. Jangan bengong saja," perintah Siska tanpa menoleh. Suaranya terdengar seperti majikan yang memberi perintah pada pelayan baru. Aris memaksakan senyum. Tangannya sedikit gemetar saat mengangkat botol anggur mahal itu. Ia bisa merasakan tatapan Mona. Seorang wanita dengan riasan tebal dan perhiasan yang lebih mencolok dari Siska menelusuri penampilannya dari ujung kepala hingga kaki dengan tatapan meremehkan. "Jadi, Siska, ini proyek barumu?" Mona tertawa kecil. Suara tawanya terdengar seperti gesekan amplas di telinga Aris. "Ganteng juga ya. Kalau sudah dipakaikan baju bermerek, tapi dengar-dengar dia asalnya dari gubuk kayu di pinggiran desa itu, ya?" Siska menyesap anggurnya lalu tertawa renyah. "Ya, begitulah kasihan kan? Kalau dibiarkan membusuk di sana, paling tidak di sini dia berguna untuk mengurus hal-hal kecil. Anggap saja aku sedang melakukan aksi sosial." Darah Aris mendidih. Ia ingin sekali membanting botol itu dan berteriak bahwa ia adalah seorang pengusaha yang hanya sedang sial. Namun saat matanya menatap kemewahan di sekelilingnya, lampu gantung kristal, lantai marmer, dan deretan mobil di garasi, egonya kembali mengunci mulutnya. Ia takut kembali ke kemiskinan. Ia membenci kenyataan bahwa ia kini bergantung pada wanita yang merendahkannya. Namun, ia jauh lebih membenci bayangan rumah kayu Ratih yang pengap dan penuh kenangan. Kegagalan ini semua salah Ratih, pikir Aris dalam hati. Sebuah pembenaran diri yang ia bangun untuk menutupi rasa malunya. Kalau saja dulu dia mau menjual tanah itu saat aku minta, aku tidak perlu merangkak di bawah kaki Siska seperti ini.
Gubuk itu benar-benar mengutukku jadi pecundang. Bayangan ketenangan Ratih saat menyeduhkan teh untuknya dulu sempat melintas, namun dengan cepat ia tepis. Ketenangan Ratih baginya kini hanyalah simbol dari kepasrahan orang miskin yang tidak punya ambisi. Ia lebih memilih dihina di istana marmer daripada hidup tenang di gubuk kayu. Kembali di rumah warisan, Ratih sedang duduk di teras bersama Farah. Sesuai rencananya, Ratih sengaja mengenakan duster yang paling kusam dan membiarkan rambutnya sedikit berantakan. Ia sedang menyulam dengan gerakan yang tampak lambat dan lesu. "Ratih, kenapa kamu jadi terlihat seperti ini? Kemarin kamu sudah mulai semangat," tanya Farah dengan nada khawatir. Sahabatnya itu tidak tahu soal harta yang terkubur di bawah pohon mangga. "Aku lelah, Farah." Tagihan listrik mulai menumpuk dan orang-orang pengembang itu terus mendatangi Pak RT bertanya soal tanah ini. Jawab Ratih dengan suara yang diatur agar terdengar parau. Ia merasa bersalah harus berbohong pada sahabatnya. Namun ia ingat pesan Pak Bakri, tikus bisa ada di mana saja. Tiba-tiba seorang pria asing dengan tas selempang kulit muncul di pagar. Namanya Indra. Setidaknya itulah yang tertulis di kartu nama yang kemudian ia selipkan di celah pagar. Indra adalah pria dengan wajah ramah yang terlalu dibuat-buat. Tipe orang yang bisa menjual es kutub kepada orang Eskimo. Sebagai utusan dari pihak pengembang yang lebih agresif, ia datang bukan untuk memotret, melainkan untuk melakukan pendekatan personal. "Permisi, Ibu." "Ratih, saya dengar Ibu sedang butuh bantuan untuk modal usaha," tanya Indra sambil tersenyum lebar. Ia tidak masuk, hanya berdiri di batas pagar. Namun matanya dengan teliti memindai kondisi rumah Ratih yang sengaja dibuat tampak berantakan. Ratih berdiri memeluk sulamannya erat-erat. "Saya tidak butuh pinjaman, Pak." "Bukan pinjaman, Bu, tapi kerjasama. Kami tahu nilai sejarah rumah ini. Bagaimana kalau kami bantu renovasi atau kami ganti dengan rumah yang lebih layak di kota? Ibu bisa hidup tenang tanpa harus menjahit setiap malam sampai mata sakit." Rayu Indra. Ratih merasakan tekanan itu semakin nyata. Orang-orang ini mulai masuk ke dalam ranah pribadinya, mencari celah dari sisi ekonominya. Ia menoleh ke arah Danu yang sedang menatap tajam pria itu dari balik jendela. "Saya belum mau menjual apapun," tegas Ratih. Meski suaranya ia buat sedikit bergetar agar terlihat seperti orang yang sedang bimbang. Setelah Indra pergi, Ratih masuk ke dalam rumah dan langsung mengunci pintu. Jantungnya berdebar kencang. Ia menyadari bahwa permainannya ini sangat berbahaya. Jika ia terlalu lama berpura-pura miskin, mereka mungkin akan menggunakan cara kekerasan untuk menggusurnya. Namun jika ia menunjukkan kekayaannya, Aris dan Ibu Lastri akan datang seperti lintah. "Mbak, ada mobil hitam di ujung jalan sejak tadi. Mereka tidak pergi meski orang tadi sudah pergi," bisik Danu. Ratih mengambil keputusan berisiko. Ia mengambil selembar kertas dan menuliskan sesuatu dengan huruf besar. Ia berjalan ke teras dan menempelkan kertas itu di pilar depan agar bisa terlihat oleh siapapun yang mengintai dari kejauhan. Rumah ini dalam sengketa warisan keluarga besar, tidak untuk dijual. "Mbak, kenapa menulis begitu? Kita kan tidak sedang sengketa," protes Danu. "Ini agar mereka berpikir tanah ini bermasalah secara hukum. NU pengembang benci tanah yang sengketa karena prosesnya lama. Ini akan memberi kita waktu," jawab Ratih dengan napas memburu. Namun Ratih tahu kebohongan ini adalah pedang bermata dua. Jika Aris mendengar kabar bahwa rumah ini dalam sengketa, ia yang merasa sebagai mantan suami mungkin akan merasa memiliki celah untuk ikut campur atau menuntut hak yang sebenarnya tidak ada. Ratih kini berdiri di persimpangan. Ia mengundang konflik keluarga demi menghindari pengembang, tanpa tahu mana yang lebih dulu akan menghancurkannya. Tulisan di atas karton yang ditempel Ratih di pilar rumah. Rumah ini dalam sengketa keluarga mulai melengkung di bagian ujungnya karena kelembaban udara sore. Ratih menatapnya dengan perasaan yang sulit dijabarkan. Ada rasa bersalah karena telah berbohong demi melindungi tanah itu. Namun rasa takutnya jauh lebih besar. Ia merasa seperti kura-kura yang menarik kepalanya masuk ke dalam tempurung, berharap dunia luar berhenti mengetuk dan memaksanya keluar. Keheningan di dalam rumah kayu itu kini bukan lagi ketenangan, melainkan ketegangan yang menunggu waktu untuk meledak. Ratih sedang menyeduh teh untuk Danu yang baru saja selesai memasang kawat berduri tambahan di batas belakang rawa. Ketika sebuah mobil SUV hitam mengkilap berhenti tepat di depan pagar. Kali ini pria yang turun bukan lagi sosok yang bersembunyi atau sekadar menyelipkan kartu nama. Pria itu adalah Indra. Namun ia tampil jauh lebih formal dengan kemeja putih licin, celana bahan hitam,
dan sebuah tas kulit yang tampak mahal di tangannya. "Assalamualaikum, Ibu Ratih," sapa Indra dengan nada suara yang tertata, penuh wibawa, namun tetap menyimpan aura predator di baliknya. "Saya Indra. Saya datang secara resmi mewakili perusahaan pusat untuk membicarakan perihal pengembangan kawasan ini." Ratih mencengkeram nampan kayu di tangannya. Ia menoleh pada Danu yang muncul dari samping rumah dengan wajah waspada. "Silakan duduk, Pak. Tapi seperti yang tertulis di pilar itu, rumah ini sedang dalam sengketa. Saya tidak bisa mengambil keputusan apapun." Indra tersenyum tipis. Sebuah senyum yang membuat Ratih merasa seolah pria itu sudah tahu bahwa tulisan di karton itu hanyalah gertakan sambal. Ia duduk di kursi rotan yang deritnya terdengar sangat kontras dengan jam tangan mewah di pergelangan tangannya. "Kami sudah melakukan pengecekan di Badan Pertanahan, Bu Ratih," ucap Indra sambil membuka tas kulitnya dan mengeluarkan sebuah map tebal berlambang Garuda dan logo perusahaan konstruksi nasional. "Sengketa itu belum terdaftar secara hukum dan saya yakin Ibu adalah wanita yang sangat logis. Saya datang untuk menunjukkan sesuatu yang mungkin akan mengubah pandangan Ibu terhadap gubuk ini." Indra membentangkan sebuah peta besar di atas meja jati yang permukaannya sudah agak memudar. Peta itu sangat detail, penuh dengan garis-garis berwarna merah, biru, dan kuning. Jantung Ratih berdegup kencang saat melihat sebuah titik merah besar tepat berada di tengah-tengah garis kuning tebal yang memanjang. "Ini adalah proyek strategis nasional." Indra menunjuk garis kuning itu. "Ini jalan tol lintas provinsi yang akan menghubungkan pelabuhan dengan pusat kota baru. Dan di sini ujung jarinya berhenti tepat di atas denah rumah Ratih. Akan dibangun interchange dan pusat bisnis terpadu, mall, perkantoran, dan hotel bintang 5. Ratih terpaku. Ia merasa dunianya seolah berputar. "Maksud Bapak, rumah saya ini, rumah Ibu bukan sekadar berada di pinggir jalan," potong Indra dengan nada menekan namun lembut. "Rumah tanah rawa Ibu adalah titik pusatnya. Tanpa lahan ini, seluruh desain pusat bisnis ini tidak bisa berjalan. Ini adalah jantung dari proyek miliaran rupiah. Bu Ratih, kami sudah menyiapkan dana ganti rugi yang katakanlah cukup untuk membuat Ibu membeli 10 rumah mewah di pusat kota. Lengkap dengan segala isinya." Suara Indra seolah berubah menjadi dengungan di telinga Ratih. Ia teringat suara Aris yang membentak, menghina dinding kayu ini sebagai pembawa sial, memaki-maki ayahnya karena hanya meninggalkan harta sampah yang membuatnya miskin. Kebenaran ini menghantam batin Ratih dengan keras. Semua penghinaan, air mata dan rasa rendah diri yang ia rasakan selama 3 tahun menikah dengan Aris terasa seperti sebuah lelucon yang pahit. Rumah yang disebut Aris sebagai penghambat rezeki ternyata adalah pusat dari kekayaan yang bahkan tidak pernah bisa diimpikan oleh Aris seumur hidupnya. "Mbak," suara Danu menyadarkannya. Danu menatap peta itu dengan mata membelala. Tangannya yang penuh noda tanah tampak bergetar. Ratih mencoba menarik napas dalam-dalam, berusaha menetralkan rasa mual akibat guncangan emosional tersebut. "Kenapa saya, Pak? Banyak tanah lain di sekitar sini." "Karena tanah rawa di belakang rumah Ibu memiliki struktur batuan dasar yang paling stabil untuk fondasi bangunan tinggi di wilayah ini," jawab Indra lugas. "Ini adalah keberuntungan 1:1.000.000, Bu Ratih. Kami butuh jawaban segera. Jika Ibu setuju, kami akan mengurus semua dokumen legalitasnya. Ibu tidak perlu pusing soal sengketa yang Ibu tulis itu. Kami punya tim hukum yang bisa membereskan semuanya dalam sekejap." Indra mencondongkan tubuh, matanya menatap tajam ke arah Ratih. "Tapi ingat, tawaran ini tidak akan selamanya ada di meja. Jika Ibu menolak, pemerintah bisa saja menggunakan undang-undang kepentingan umum untuk melakukan pengadaan tanah secara paksa dengan nilai yang jauh di bawah tawaran kami sekarang." Tekanan itu terasa mencekik. Ratih merasa seperti sedang berdiri di tepi jurang. Di satu sisi, ia ingin sekali membuktikan pada Aris bahwa ia salah, bahwa ia kini memiliki segalanya. Namun di sisi lain, ia melihat pilar-pilar jati rumah ini. Jika ia menerima tawaran itu, rumah ini memori tentang ayah dan ibunya akan rata dengan tanah, digantikan oleh semen dan beton dingin yang tidak punya jiwa. "Saya butuh waktu untuk berpikir," ucap Ratih. Suaranya terdengar jauh. Indra berdiri merapikan mapnya. "Tentu. Tapi jangan terlalu lama, Bu Ratih. Berita besar seperti ini punya kaki sendiri. Besok mungkin seluruh kampung sudah tahu bahwa Ibu adalah calon miliarder baru. Dan saya rasa Ibu tahu apa artinya itu bagi keamanan Ibu di sini." Setelah mobil Indra menghilang, Ratih luruh ke lantai teras. Ia menangis tanpa suara, mencengkam serat kayu lantai yang kasar.
Rasa sakit karena dikhianati Aris mendadak muncul lagi. Namun kali ini bercampur dengan ketakutan yang luar biasa. Indra benar. Jika kabar ini bocor, Aris dan Ibu Lastri akan datang kembali seperti lintah yang haus darah. Mbak, apa yang harus kita lakukan? Tanya Danu lirih. Ia tampak sama ketakutannya dengan Ratih. Ratih menyeka air matanya. Matanya menatap ke arah lubang di bawah pohon mangga tempat ia menyembunyikan sertifikat asli. Ia mengambil sebuah keputusan kecil yang sangat berisiko. Ia tidak akan memberitahu Pak Bakri atau siapapun soal nilai miliaran itu. NU bisik Ratih dengan mata menyalang. Bongkar lagi lubang di bawah pohon mangga itu malam ini. Bawa sertifikatnya ke dalam. Aku akan menyalin semuanya dan meletakkan salinannya di sana. Sementara yang asli akan aku titipkan di brankas bank di kota besok pagi-pagi sekali. Kita tidak bisa mempercayai siapapun lagi, termasuk tanah di rumah ini sendiri. Ratih menyadari bahwa dengan memindahkan bukti kepemilikannya, ia sedang memulai langkah pertama untuk benar-benar meninggalkan masa lalunya. Namun ia tidak tahu bahwa di balik semak-semak pagar, sesosok bayangan yang sangat ia kenal sedang mengintip dan mendengarkan setiap percakapan mereka sejak awal. Dinginnya kunci logam safe deposit box di dalam saku Dasati seolah merambat ke seluruh tubuhnya, memberikan rasa aman sekaligus kecemasan yang menggigit. Sertifikat asli itu kini tersimpan di balik jeruji baja bank di kota, jauh dari jangkauan tangan tikus yang mungkin mengincar. Namun saat ia melangkah masuk ke teras rumah kayunya, ia menyadari bahwa memindahkan kertas tidak lantas memindahkan masalah. Justru badai yang lebih besar baru saja dimulai. Suasana kampung biasanya tenang, hanya riuh oleh suara ayam atau deru motor butut. Namun pagi ini udara terasa panas oleh desas-desus. Di warung pojok, di bawah pohon beringin, hingga di depan pagar rumah warga, orang-orang berkumpul dengan wajah tegang sekaligus antusias. Kabar tentang pembangunan pusat bisnis dan jalan tol telah bocor. Nama proyek miliaran menjadi mantra yang diucapkan semua orang. Namun, sosok ahli waris tunggal, lahan pusat itu masih menjadi misteri yang memicu spekulasi liar. Ratih berdiri di balik tirai jendela memperhatikan sebuah motor berhenti di depan rumah Pak Bakri, ketua RT mereka. Beberapa warga tampak mengerumuni Pak Bakri menanyakan kebenaran lokasi proyek tersebut. Mbak, Pak Bakri sedang ditekan warga. Bisik Danu yang muncul dengan tumpukan map di tangan. Wajah adiknya itu tampak lebih serius dari biasanya. Mereka mulai curiga karena tim surveyor kemarin paling lama mengambil koordinat di belakang rumah kita. Ratih menghela napas. Selama Pak Bakri memegang amanahku untuk diam. Kita masih punya waktu NU. Tapi sampai kapan? Danu meletakkan map-map itu di meja makan kayu. Indra akan datang sebentar lagi. Dia bilang kita harus bergerak cepat merapikan berkas legalitas. Ada celah di surat warisan lama yang perlu diperkuat dengan saksi-saksi hidup sebelum para spekulan mulai mengadu domba warga. Tak lama kemudian, mobil Indra tiba. Pria itu kini tidak lagi bersikap seperti pemburu. Ia tampak lebih seperti sekutu yang profesional. Di meja makan yang biasanya hanya berisi nasi dan sayur lodeh, kini berserakan dokumen hukum, materai, dan draft perjanjian. Ratih hanya duduk di sudut. Melihat Danu dan Indra bekerja, ada rasa perih di batinnya saat melihat rumahnya. Tempat ia tumbuh dan menangis kini dipetakan dalam istilah titik koordinat, luas efektif, dan nilai appraisal. Rumah ini sedang kehilangan jiwanya, berubah menjadi angka-angka di atas kertas. Ibu Ratih, tolong tanda tangani draft ini. Suara Indra memecah lamunan Ratih. Ini adalah kuasa terbatas bagi saya untuk memproses verifikasi di kantor pusat. Tanpa ini, kita tidak bisa mengunci harga sebelum berita kepemilikan ibu menjadi konsumsi publik. Ratih menatap pulpen di tangan Indra. Jika ia menandatanganinya, ia secara resmi masuk ke dalam permainan korporasi besar. Namun sebelum ia sempat menyentuh pulpen itu, suara langkah kaki berat terdengar dari teras. Seorang pria dengan jaket kulit kusam dan topi yang ditarik rendah masuk tanpa mengetuk. Namanya Suryo. Ratih mengenalinya sebagai makelar, desa yang sering berurusan dengan jual beli tanah sengketa. Suryo memiliki reputasi sebagai penyesat keputusan. Ia sering membujuk warga menjual tanah dengan harga murah sebelum proyek resmi diumumkan. Hanya untuk mengambil keuntungan besar bagi dirinya sendiri. Wah, sepertinya sedang ada rapat penting di sini, ujar Suryo dengan senyum licin yang membuat Ratih merinding. Ia tidak diundang, namun ia langsung menarik kursi dan duduk tanpa permisi. Ada keperluan apa, Pak Suryo? Tanya Danu dengan nada tidak suka, mencoba menutupi draft di meja dengan lengannya. Suryo tertawa pendek.
Matanya melirik sinis ke arah Indra yang tetap tenang. Jangan tegang begitu, Danu. Saya cuma mau mengingatkan Mbak Ratih. Saya dengar-dengar rawa di belakang itu sebenarnya masih tanah ulayat desa, bukan milik pribadi. Banyak warga yang mulai bicara kalau sertifikat bapakmu itu dulu ada cacatnya. Ratih merasakan dadanya sesak. Ini adalah tekanan yang paling ia takuti. Gugatan dari masyarakat sendiri. Bapak saya membeli tanah itu secara sah, Pak Suryo. Anda tahu itu? Zaman dulu dan sekarang beda, Mbak. Kalau warga merasa hak mereka diambil oleh satu orang yang tiba-tiba jadi miliarder, mereka bisa mengamuk. Suryo mencondongkan tubuh, suaranya merendah dan penuh ancaman. Saya bisa bantu meredam warga. Asal Mbak mau bekerja sama dengan pihak investor yang saya bawa. Mereka orang lokal. Lebih mengerti perasaan warga daripada orang-orang kota ini. Suryo melirik Indra dengan jijik. Konflik kepentingan kini mulai terlihat jelas. Indra mewakili pengembang nasional yang legal namun kaku. Sementara Suryo mewakili kekuatan gelap lokal yang menggunakan intimidasi sebagai senjata. Ratih merasa terjepit di antara dua raksasa yang sama-sama menginginkan tanahnya. Silakan keluar, Pak Suryo. Kami tidak butuh bantuan Anda. Tegas Indra dengan suara yang sangat stabil menunjukkan kelasnya sebagai profesional. Suryo berdiri menepuk topinya ke meja. Baik, tapi ingat Mbak Ratih, rumah kayu ini sangat mudah terbakar dan amarah warga lebih panas dari api. Setelah Suryo pergi, keheningan di ruangan itu terasa mencekam. Ratih menatap Indra lalu menatap Danu. Ancaman Suryo bukan sekadar gertakan. Di kampung ini, isu tanah milik bersama bisa dengan mudah disulut untuk membenci seseorang yang dianggap beruntung sendirian. Ibu Ratih, Anda lihat sendiri, kata Indra lirih. Suryo adalah tipe orang yang akan membocorkan kepemilikan ibu keluarga dengan narasi yang salah hanya untuk menciptakan kekacauan. Jika ibu tidak segera meresmikan berkas ini, mereka akan punya waktu untuk menggugat secara massal. Ratih memejamkan mata. Ia merasa seperti sedang menyerahkan kedaulatan rumahnya demi keamanan. Namun, ada beban batin lain yang lebih berat. Jika ia meresmikan berkas ini sekarang, namanya akan segera muncul di sistem. Kabar itu akan sampai ke kota, ke telinga Aris dan Ibu Lastri dalam hitungan hari. Mereka akan tahu bahwa wanita yang mereka buang di gubuk reot kini memegang kunci atas kekayaan miliaran rupiah. Lakukan, Pak Indra, ucap Ratih akhirnya. Suaranya bergetar namun penuh tekad. Tanda tangani apapun yang diperlukan untuk mengamankan hak saya secara hukum. Tapi saya punya satu syarat. Indra mengangkat alisnya. Apa itu, Bu? Jangan hancurkan rumah kayu ini dulu. Bisik Ratih. Bangunlah pusat bisnis itu di sekelilingnya jika perlu, tapi biarkan pilar-pilar jati ini tetap berdiri. Ini adalah saksi bisu penghinaan yang saya terima dan saya ingin pilar ini juga menjadi saksi saat keangkuhan mereka runtuh nanti. Indra tampak ragu, namun ia mengangguk. Ratih menandatangani dokumen itu. Sebuah keputusan besar yang ia tahu akan mengubah hidupnya selamanya. Namun saat ia meletakkan pulpen, ia melihat sebuah bayangan di jendela samping. Seseorang sedang memotret dokumen di atas meja dari celah tirai yang terbuka sedikit. Ratih tersentak. Namun bayangan itu sudah menghilang dengan cepat ke arah kegelapan halaman belakang. Ratih menyadari bahwa keputusannya baru saja memicu perburuan. Ia tidak hanya harus berhadapan dengan spekulan, tapi juga harus bersiap menghadapi kembalinya masa lalu yang jauh lebih ganas karena kini ada bau uang yang sangat kuat di rumahnya. Bayangan di balik jendela itu menyisakan rasa dingin yang lebih menggigit daripada udara malam di pinggiran desa. Ratih berdiri mematung di tengah ruang tamu. Matanya masih terpaku pada tirai yang sedikit tersingkap. Ia bisa merasakan jantungnya berdegup kencang. Seolah-olah rahasia yang ia pendam selama ini telah lepas dari genggamannya dan kini berlari bebas di kegelapan malam, siap untuk dijual kepada siapapun yang bersedia membayar. Mbak, aku tidak menemukan siapapun di luar, tapi ada jejak kaki di dekat rumpun melati ibu. Ucap Danu yang masuk dengan napas terengah. Wajahnya pucat karena emosi. Ratih hanya mengangguk pelan. Ia menatap tumpukan dokumen legalitas yang baru saja ia tanda tangani bersama Indra. Kertas-kertas itu kini terasa seperti beban fisik yang sangat berat. Ia menyadari bahwa kedamaian yang ia beli dengan berpura-pura miskin telah berakhir. Tirai sandiwaranya telah koyak dan di baliknya ia kini berdiri sendirian di bawah lampu sorot sebagai target. Sementara itu, di sebuah distrik elit kota, keheningan rumah mewah Siska pecah oleh suara barang pecah belah yang menghantam lantai marmer. Siska berdiri di tengah ruang kerjanya yang elegan.
Namun wajahnya kini jauh dari kesan anggun. Ia tampak seperti wanita yang baru saja melihat seluruh dunianya runtuh dalam semalam. Bodoh. Bagaimana bisa investasi itu hilang begitu saja? Siska berteriak pada seorang pria berkacamata yang merupakan konsultan keuangannya. Maaf, Bu Siska. Perusahaan itu ternyata skema Ponzi. Semua aset mereka dibekukan oleh otoritas dana, kita tidak bisa ditarik kembali. Lanjut konsultan itu dengan suara gemetar. Aris berdiri di pojok ruangan. Tangannya meremas pinggiran meja kayu ek yang mahal. Kepalanya terasa pening. Selama sebulan terakhir, ia telah mencicipi hidup sebagai raja. Meski di bawah kendali Siska, namun sekarang aroma kehancuran tercium tajam. Beberapa jam yang lalu, 2 orang petugas BA mendatangi rumah ini untuk menempelkan stempel sita pada beberapa mobil di garasi, termasuk mobil mewah yang sering digunakan Aris untuk pamer di depan teman-temannya. Kita harus melakukan sesuatu, Siska. Apa tidak ada cadangan dana lain? Tanya Aris. Suaranya terdengar panik. Siska menoleh ke arah Aris dengan tatapan penuh kebencian. Dana lain. Semua modal dealer dan tabunganku masuk ke sana. Aris, kalau bukan karena saranmu untuk melipat gandakan aset secara cepat agar kamu bisa terlihat seperti direktur sungguhan, aku tidak akan seceroboh ini. Kenapa jadi menyalahkanku? Kamu yang memutuskan. Balas Aris. Egonya terluka. Diam kamu. Kamu cuma parasit yang beruntung. Aku pungut. Siska melempar map ke arah Aris. Keluar. Aku tidak mau melihat wajahmu sekarang. Aris melangkah keluar dengan langkah gontai. Ia masuk ke dalam mobilnya. Satu-satunya aset yang belum ditarik karena masih atas nama perusahaan yang legal dan melaju tanpa tujuan. Ia merasa seperti pecundang yang kembali jatuh ke lubang yang sama. Kebenciannya pada kemiskinan membakar batinnya. Namun ia merasa tidak punya jalan keluar. Saat ia berhenti di sebuah warung kopi pinggir jalan untuk menenangkan diri, ia mendengar percakapan 2 orang pria di meja sebelah. Mereka adalah calo tanah yang biasa beroperasi di wilayah pinggiran. Gila ya? Daerah timur itu benar-benar jadi tambang emas sekarang. Kamu dengar tidak? Ada satu rumah kayu, katanya rumah rel sekali, tapi ternyata itu titik nol jalan tol baru. Ucap salah satu pria itu sambil menyeruput kopinya. Iya, aku dengar perusahaan nasional sudah turun tangan. Ahli warisnya cuma seorang wanita tunggal. Katanya ganti ruginya sampai miliaran rupiah. Belum lagi nilai sisa tanah di sekitarnya yang mau dijadikan mal sahut yang lain. Jantung Aris seolah berhenti berdetak sejenak. Rumah kayu daerah timur wanita tunggal. Ia mengenal wilayah itu lebih baik daripada siapapun. Selama 3 tahun ia mengutuk setiap jengkal tanah di sana. Ia teringat bagaimana ia menghina Ratih, menyebut rumah orang tuanya sebagai gubuk pembawa sial yang menghambat rezekinya. Desas-desus itu merayap masuk ke otaknya, memicu rasa penasaran sekaligus kecemburuan yang amat sangat. Tidak mungkin, Ratih tidak mungkin seberuntung itu, pikir Aris. Ego dalam dirinya menolak kenyataan bahwa tempat yang ia tinggalkan demi kemewahan Siska ternyata adalah kunci kekayaan yang sesungguhnya. Namun, rasa penasaran itu jauh lebih kuat. Ia segera menghubungi ibunya. Bu Lastri. Halo, Ibu. Ibu dengar kabar apa dari kampung Ratih hari ini? Tanya Aris tanpa basa-basi saat telepon diangkat. Suara Bu Lastri terdengar heboh di seberang sana. Aris, kamu harus pulang sekarang juga. Ibu baru saja dengar dari Pak RT, ada keributan di rumah Ratih. Katanya banyak orang pengembang datang ke sana. Ada gosip kalau tanah Ratih itu mau dibeli miliaran. Ibu sedang menuju ke sana sekarang dengan ojek. Dunia seolah berputar bagi Aris. Rasa panik, menyesal, dan serakah bercampur aduk menjadi satu. Jika berita itu benar, maka ia telah membuang permata demi segenggam pasir yang kini sedang hancur. Ia memutar kemudi mobilnya, melaju kencang menuju desa yang dulu ia tinggalkan dengan kesombongan luar biasa. Di teras rumah kayu, Ratih sedang duduk bersama Danu. Suasana kampung yang semula hanya berisi bisikan kini mulai berubah menjadi tekanan nyata. Beberapa tetangga mulai berani berdiri di depan pagar, menatap rumah mereka dengan pandangan yang sulit dibaca antara kagum, iri, dan menyelidik. Mbak, kita harus pergi dari sini untuk sementara, bisik Danu. Orang-orang mulai tidak terkendali. Tadi ada yang mencoba memanjat pagar belakang. Ratih menatap pilar jati di depannya. Ia merasa terjepit. Uang miliaran itu belum cair, namun beban emosionalnya sudah menghancurkan hidupnya. Ia merindukan saat-saat ia hanya seorang janda miskin yang tenang dengan sulamannya. Aku tidak akan lari, NU,
Ini rumahku, ucap Ratih tegas. Meski tangannya gemetar, namun ketegasan Ratih kembali diuji saat sebuah mobil yang sangat ia kenali berhenti dengan kasar di depan pagar. Aris turun dari mobil dengan wajah yang tidak bisa didefinisikan. Wajah seorang pria yang sedang di ujung keputusasaan namun masih mencoba mempertahankan sisa keangkuhannya. Ratih berdiri memeluk dirinya sendiri. Konflik batin yang ia rasakan meledak seketika. Di satu sisi, ia ingin menunjukkan pada Aris betapa besarnya nilai rumah yang ia hina. Di sisi lain, ia takut kehadiran Aris hanya akan menjadi awal dari perebutan harta yang kejam. Aris melangkah mendekati pagar. Matanya menyapu rumah kayu itu dengan pandangan yang berbeda dari sebulan lalu. Kini setiap serat kayu di sana tampak seperti emas di matanya. Ratih panggil Aris. Suaranya terdengar lembut namun penuh kepalsuan. Ratih aku minta maaf. Aku hanya ingin bicara. Ratih menatap suaminya lalu menoleh ke arah pohon mangga tempat ia menyembunyikan salinan dokumen semalam. Ia mengambil sebuah keputusan kecil yang sangat berisiko. Ia akan membiarkan Aris masuk bukan karena ia memaafkannya, tapi karena ia ingin melihat seberapa jauh pria itu akan merendahkan dirinya demi uang yang dulu ia anggap sebagai kutukan. Masuklah, Mas, jawab Ratih dingin. Tapi jangan harap ada teh hangat untukmu hari ini. Gubuk ini terlalu kotor untuk orang sukses sepertimu. Kan? Aris terdiam namun ia tetap melangkah masuk. Ratih menyadari bahwa dengan membukakan pintu untuk Aris, ia baru saja mengundang badai yang lebih besar masuk ke dalam hidupnya. Tepat di saat status legalitas tanahnya masih dalam tahap verifikasi yang rawan gangguan. Suasana di beranda rumah kayu itu masih menyisakan aroma kepalsuan dari permintaan maaf Aris yang terputus semalam. Ratih terbangun dengan perasaan yang tidak menentu. Sebuah beban di dada yang lebih berat daripada saat ia masih harus memikirkan cara membayar tagihan listrik. Ia menatap pilar jati di depannya. Kayu itu tetap bisu, namun kini dikelilingi oleh hiruk-pikuk yang tak pernah terbayangkan sebelumnya. Sesuai kesepakatan dengan Indra, perusahaan pengembang bergerak dengan kecepatan yang mengerikan untuk mengamankan aset .0 mereka. Hanya dalam waktu singkat, kedamaian rumah warisan itu terkubur di balik pagar seng gelombang setinggi 2 m yang kini melingkari seluruh batas tanah hingga ke area rawa. Di depan gerbang kayu yang dulu rapuh, kini berdiri 2 orang pria berseragam keamanan dengan tubuh tegap dan pandangan waspada. Sebuah papan nama besar berbahan besi tertancap kokoh di sisi jalan memajang logo perusahaan konstruksi nasional dengan tulisan tebal kawasan strategis pengembangan pusat bisnis terpadu area ini dalam pengawasan ketat. Ratih berdiri di balik pagar seng menatap dunia luar melalui celah kecil, ia merasa seperti berada di dalam benteng terlindungi namun sekaligus terasing dari lingkungannya sendiri. Di ujung jalan desa sebuah mobil SUV dengan ket yang mulai kusam dan baret di sana-sini melaju dengan tergesa-gesa. Di dalamnya, Ibu Lastri terus-menerus mengomel. Tangannya yang masih memakai beberapa gelang emas yang kini terasa seperti beban karena utang Siska menunjuk-nunjuk ke arah kaca depan. Aris, kamu dengar sendiri kan apa kata orang-orang di pasar tadi? Mereka bilang tanah Ratih itu titik emas. Sebagai mantan suami, kamu itu masih punya hak atas harta Gonogini. Kamu yang membiayai hidupnya selama 3 tahun, mana bisa dia mengklaim semuanya sendirian? Suara Ibu Lastri melengking, penuh dengan ketamakan yang tak terkendali. Aris memegang kemudian buku jari yang memutih. Kepalanya berdenyut hebat. Kehancuran finansial Siska telah menguras habis sisa harga dirinya. Ia merasa terjepit. Siska memperlakukannya seperti sampah dan kini satu-satunya harapan untuk kembali menjadi orang besar ada pada wanita yang pernah ia usir dengan hinaan pembawa sial. Ibu diamlah. Aku sedang mencoba berpikir. Bentak Aris kasar. Ratih itu keras kepala. Kalau kita datang hanya untuk minta bagian, dia pasti akan mengusir kita. Makanya gunakan perasaan. Aris, bilang kamu menyesal. Bilang kamu hilaf. Dia itu lemah kalau soal perasaan. Ingat, harta miliaran itu bisa menyelamatkan kita dari kejaran bank. Namun, kalimat Ibu Lastri mendadak terhenti saat mobil mereka mendekati koordinat rumah Ratih. Aris menginjak rem dengan mendadak membuat tubuh ibunya terjerembab ke depan. Mereka berdua terbelalak menatap pemandangan di depan mereka. Gubuk kayu yang dulu mereka benci kini tak lagi tampak dari jalanan. Semuanya telah tertutup pagar seng abu-abu yang dingin dan angkuh. Papan proyek besar itu seolah-olah menjadi pernyataan bahwa tempat ini bukan lagi sekadar rumah kampung, melainkan aset negara yang tak tersentuh. Apa-apaan ini? Gumam Aris. Suaranya bergetar. Ia turun dari mobil diikuti Ibu Lastri yang mulutnya menganga.
Mereka mencoba melangkah menuju pintu masuk. Namun kedua petugas keamanan langsung menghadang dengan tangan terentang. "Maaf, Pak. Ibu dilarang masuk. Ini kawasan proyek," ucap salah satu petugas dengan suara berat. "Apa maksud kamu dilarang masuk? Saya ini pemilik rumah ini." Mendengus, "Maksud saya ini rumah menantu saya." Teriak Ibu Lastri mencoba mendorong petugas itu dengan tasnya. "Minggir kamu. Ratih-ratih keluar kamu." Aris mencoba menenangkan ibunya namun matanya terus tertuju pada logo perusahaan di papan nama tersebut. Ia tahu perusahaan itu. Itu adalah raksasa konstruksi yang mustahil bisa dilawan oleh orang biasa. Rasa panik mulai merayap di tengkuknya. Bagaimana mungkin Ratih bisa bergerak secepat ini? Bagaimana mungkin wanita yang ia anggap bodoh itu bisa mendapatkan perlindungan dari perusahaan sebesar ini? "Saya suaminya Ratih. Saya mau bicara dengan istri saya," seru Aris. Suaranya serak karena rasa frustrasi. "Maaf, menurut catatan kami, pemilik lahan ini adalah Ibu Ratih sebagai ahli waris tunggal dan statusnya tidak sedang dalam ikatan pernikahan yang aktif di alamat ini," jawab petugas keamanan itu setelah melirik catatan di pos jaga. Ibu Ratih juga memberikan instruksi tegas bahwa beliau tidak menerima tamu tanpa janji temu melalui perwakilan hukum perusahaan. Kalimat itu menghantam Aris tepat di ulu hati, ahli waris tunggal tanpa ikatan pernikahan. Ratih telah memutus semua jalannya secara administratif bahkan sebelum Aris sempat menyusun rencana. Dari balik jendela lantai atas rumah kayu, Ratih menyaksikan pemandangan itu. Ia melihat Aris yang tampak kecil dan kerdil di depan pagar seng tersebut. Ia melihat Ibu Lastri yang berteriak-teriak seperti orang kehilangan akal. Perhiasannya yang dulu ia pamerkan kini tampak murahan di bawah bayang-bayang proyek miliaran rupiah. Ada rasa puas yang sempat melintas di batin Ratih. Namun rasa itu segera digantikan oleh kepedihan yang mendalam. Ia teringat kembali hari di mana Aris melemparkan surat cerai ke wajahnya di depan rumah ini. Ia teringat penghinaan tentang bau kayu lapuk. Kini saat Aris kembali dengan wajah memelas, Ratih menyadari bahwa yang dicintai Aris bukanlah dirinya, melainkan tanah yang ia pijak. "Mbak, mau aku suruh mereka pergi?" tanya Danu yang berdiri di belakang Ratih. Tangannya memegang ponsel, siap menghubungi Indra. Ratih menggeleng pelan. "Biarkan mereka di sana sebentar, Enu. Biar mereka merasakan bagaimana rasanya menjadi orang asing di depan pintu yang dulu mereka anggap sebagai sampah." Ratih berjalan menjauh dari jendela, duduk di kursi rotannya dan mengambil sulamannya. Namun, tangannya gemetar. Tekanan baru mulai muncul. Ia tahu Aris tidak akan menyerah begitu saja. Pria itu licik dan dengan tekanan dari Ibu Lastri serta kebangkrutan Siska, Aris akan menjadi seperti hewan yang terdesak, berbahaya, dan tidak terduga. Konflik batin Ratih semakin menajam ketika ia menyadari bahwa perlindungan yang diberikan Indra bukanlah tanpa imbalan. Tadi pagi, Indra memberikan draft akhir kontrak yang berisi klausul bahwa Ratih harus segera mengosongkan rumah ini dalam waktu 30 hari untuk memulai pembersihan lahan secara total. "Mbak, kita benar-benar harus meruntuhkan rumah ini," bisik Danu melihat kakaknya yang terdiam lama. Ratih menatap setiap sudut ruangan. Jika ia ingin mempertahankan kekayaannya dan menjauhkan diri dari Aris selamanya, ia harus merelakan satu-satunya peninggalan orang tuanya dihancurkan. Ia harus memilih menyimpan kenangan dalam kemiskinan dan gangguan Aris, atau menghancurkan kenangan itu demi masa depan yang terjamin, namun tanpa akar. "Besok," ucap Ratih dengan suara yang hampir tak terdengar. "Temui Pak Bakri. Aku ingin bertanya tentang makam keluarga di belakang rawa. Jika rumah ini harus runtuh, aku ingin memastikan tidak ada satu jejak orang tuaku yang tertinggal untuk diinjak-injak oleh proyek mereka atau oleh Aris." Ratih mengambil keputusan berisiko. Ia akan mempercepat proses pembongkaran rumahnya sendiri lebih awal dari jadwal perusahaan. Ia ingin menghancurkan objek yang dikejar Aris sebelum pria itu menemukan celah hukum untuk masuk. Namun, ia tidak menyadari bahwa di luar sana Aris sedang menelepon seseorang. Seorang pengacara licik yang biasa mengurus sengketa harta untuk mencari titik lemah pada akta kematian ayah Ratih. Bunyi deru mesin ekskavator yang mulai mengeruk lahan di kejauhan terdengar seperti detak jantung baru bagi tanah warisan itu. Namun bagi Ratih suara itu adalah lonceng kematian bagi masa lalunya. Pagi ini, ia tidak lagi terbangun oleh suara kokok ayam atau derit pintu kayu yang lembab. Ia terbangun di sebuah kamar hotel di kota, atas fasilitas perusahaan pengembang. Karena keamanan di rumah kayunya sudah tidak lagi kondusif. Meski raganya berada di kasur empuk dengan spray linen yang halus,
Batin Ratih tetap tertinggal di pilar-pilar jati rumahnya yang kini sedang menunggu hari untuk diruntuhkan. Ratih menatap bayangannya di cermin besar. Ia mengenakan setelan blazer batik tulis berwarna sogan yang elegan. Pemberian dari tim branding perusahaan untuk keperluan dokumentasi proyek. Rambutnya disanggul rapi. Ia tidak lagi tampak seperti janda yang layu karena dihina. Ia tampak seperti wanita yang memiliki otoritas penuh atas tanah bernilai miliaran rupiah. Namun, di balik sorot matanya yang tajam, ada keraguan yang terus mengusik. Apakah ia benar-benar siap menghapus jejak orang tuanya demi memenangkan peperangan ini? Di depan gerbang kantor sementara proyek, sebuah bangunan porta kabin mewah yang didirikan di tepi lahan. Aris berdiri dengan napas memburu. Penampilannya sangat kontras dengan lingkungan sekitarnya. Kemejanya kusut, wajahnya tampak kusam dengan lingkaran hitam di bawah mata. Sisa dari malam-malam tanpa tidur karena kejaran penagih utang Siska. Ia datang sendirian tanpa Ibu Lastri yang kini sedang jatuh sakit karena syok melihat rumah Ratih yang dipagari seng. Saya bilang, saya suaminya Ibu Ratih. Biarkan saya masuk. Bentak Aris pada dua orang petugas keamanan yang berjaga di pintu putar. Maaf, Pak. Saya sudah cek di sistem dan daftar tamu hari ini. Nama Bapak tidak ada? Jawab petugas itu dengan nada datar. Wajahnya tanpa ekspresi dan instruksi dari manajemen sangat jelas. Siapapun yang tidak berkepentingan atau tidak memiliki kartu akses dilarang masuk ke area kantor sementara. Kalian tidak tahu siapa saya? Saya ini pemilik sebagian dari harta yang sedang kalian kelola ini. Aris mencoba merangsek maju. Namun tangan kekar salah satu petugas langsung menahan dadanya. Bapak bukan pemilik. Pemilik sahnya adalah Ibu Ratih. Dan jika Bapak terus membuat keributan, kami terpaksa memanggil pihak kepolisian karena ini masuk kategori gangguan keamanan pada proyek strategis nasional, ancam petugas itu. Aris mundur selangkah, wajahnya merah padam karena malu. Orang-orang yang lewat, para pekerja konstruksi berpakaian W-Park dan staf kantor yang rapi menatapnya dengan pandangan meremehkan. Di tempat ini, di pusat kekuasaan dan uang, Aris bukan siapa-siapa. Ia adalah orang asing di atas tanah yang selama 3 tahun ia tinggali. Ia merasa kerdil, sebuah perasaan yang dulu selalu ia timpakan pada Ratih. Tiba-tiba suara klakson mobil SUV hitam yang mengilap terdengar dari arah jalan raya. Gerbang otomatis terbuka lebar dan petugas keamanan yang tadinya bersikap kasar pada Aris seketika berdiri tegak dan memberikan hormat yang sangat sopan. Mobil itu berhenti tepat di depan lobi kantor sementara. Pintu belakang terbuka dan Ratih turun dengan gerakan yang sangat anggun. Ia tidak perlu lagi memegang payung sendiri. Seorang staf kantor sudah bersiaga melakukannya untuknya. Di samping Ratih, Indra turun dengan pakaian formal yang menunjukkan kelasnya sebagai petinggi pengembang. Sementara Danu menyusul dari sisi lain, mengenakan kemeja rapi dan membawa tas berisi dokumen penting. Aris terpaku di tempatnya berdiri. Hanya beberapa meter dari posisi mobil itu berhenti. Ia menatap Ratih, istri yang dulu ia maki sebagai bau tanah dan pembawa sial. Ratih terlihat begitu bersinar di bawah sinar matahari pagi. Wibawanya bukan hasil dari perhiasan emas yang dipaksakan seperti milik Ibu Lastri, melainkan lahir dari ketenangan dan kekuatan yang selama ini ia tekan. Ratih, teriak Aris. Suaranya para langkah Ratih terhenti. Ia menoleh ke arah sumber suara. Ia melihat Aris yang berdiri di balik garis pembatas tampak menyedihkan dan lusuh. Ada rasa sesak yang sempat muncul di dada Ratih. Ingatan tentang masa-masa awal mereka menikah saat Aris masih bersikap manis. Namun, ingatan itu segera terhapus oleh bayangan surat cerai yang dilemparkan Aris ke wajahnya di depan Siska. Ratih tidak mendekat. Ia hanya menatap Aris dari jarak yang aman. Mas Aris, ada keperluan apa lagi? Tanya Ratih. Suaranya tidak tinggi, namun cukup keras untuk didengar orang-orang di sekitar mereka. Ratih, tolong kita perlu bicara. Siska sudah gila. Dia mengusirku dari rumah karena dia bangkrut. Ibu juga sakit. Ratih, kamu tidak bisa melakukan ini padaku. Kita masih bisa memperbaiki semuanya. Aris memelas, mencoba memasang wajah sedih yang dulu selalu berhasil membuat Ratih luluh. Indra melangkah maju, berdiri sedikit di depan Ratih seolah menjadi perisai hidup. Ibu Ratih sedang dalam agenda verifikasi akhir dokumen pencairan dana tahap pertama. Beliau tidak punya waktu untuk urusan pribadi saat ini. Danu menatap Aris dengan pandangan penuh kebencian. Kamu dengar itu? Pergi dari sini, Aris. Jangan sampai aku harus menyeretmu keluar secara paksa. Kamu yang meminta cerai.
Kamu yang menghina rumah ini. Sekarang nikmati hasil pilihanmu sendiri. Aris tidak mempedulikan Danu atau Indra. Matanya terus tertuju pada Ratih. Ratih, aku tahu surat cerai itu belum masuk ke pengadilan agama secara resmi. Kita masih suami istri di mata hukum. Kalau aku mau menggugat prosedur administratifnya, aku punya hak atas ganti rugi tanah ini. Mendengar ancaman itu, Ratih merasakan amarah yang dingin mulai merayap di nadinya. Aris benar-benar tidak berubah. Pria itu hanya melihatnya sebagai sumber uang. Mas Aris. Ratih melangkah satu langkah lebih dekat, menepis tangan Indra yang mencoba menahannya. Dengar baik-baik, surat cerai itu sudah aku serahkan ke tim hukum perusahaan. Mereka yang mengurus sisanya. Jika kamu merasa punya hak, silakan gugat di pengadilan. Tapi perlu kamu tahu, tanah ini adalah warisan murni yang aku terima sebelum kita menikah. Dan dalam hukum kita, harta warisan tidak masuk dalam harta Gonogini. Ratih menghela napas, menatap Aris dengan tatapan yang kini penuh dengan rasa iba yang menyakitkan. Dulu kamu bilang rumah ini gubuk terkutuk yang membuatmu miskin. Sekarang gubuk ini akan segera rata dengan tanah. Tidak akan ada lagi tempat bagimu untuk menumpang hidup. Silakan pergi. Ratih berbalik berjalan masuk ke dalam kantor sementara tanpa menoleh lagi. Di dalam sana di ruangan yang dingin karena AC, ia terduduk lemas di salah satu kursi. Air mata yang sejak tadi ia tahan akhirnya jatuh juga. Ia tidak menangis karena masih mencintai Aris. Ia menangis karena menyadari betapa mengerikannya manusia saat berhadapan dengan uang. Ibu Ratih, Anda baik-baik saja? Tanya Indra lembut. Ratih menyeka air matanya. Saya ingin proses pembongkaran dipercepat, Pak Indra. Malam ini juga saya tidak mau memberikan kesempatan bagi Aris atau siapapun untuk masuk rumah itu lagi. Runtuhkan saja semuanya. Keputusan itu sangat berisiko. Membongkar rumah di malam hari akan mengundang kecurigaan warga dan mungkin protes dari pihak-pihak yang masih mengincar tanah itu secara ilegal. Namun, bagi Ratih, menghancurkan rumah kayunya sekarang adalah satu-satunya cara untuk membunuh harapan Aris sekaligus menutup pintu masa lalunya selamanya. Ia bersedia kehilangan memorinya asalkan martabatnya tidak lagi diinjak-injak oleh pria yang dulu sangat ia puja. Deru mesin berat yang meratakan sisa-sisa kenangan semalam masih terngiang di telinga Ratih. Sebuah simfoni penghancuran yang menandai berakhirnya era gubuk reot dalam hidupnya. Pagi ini di lokasi yang dulunya adalah halaman penuh pohon mangga dan melati. Kini berdiri panggung megah dengan tenda putih yang elegan. Peletakan batu pertama proyek interchange dan pusat bisnis terpadu bukan sekadar seremoni konstruksi. Bagi Ratih, ini adalah upacara penguburan harga dirinya yang lama dan kelahiran sosok yang baru. Ratih berdiri di belakang panggung. Jemarinya meremas kain blazer batiknya yang dingin. Di depannya, hamparan tanah yang kini rata dengan kerikil tampak seperti kanvas kosong yang siap dilukis dengan beton dan kaca. Tidak ada lagi bau kayu lapuk, tidak ada lagi derit lantai jati. Namun kekosongan itu justru menciptakan lubang baru di batinnya. Ia merasa menang, tetapi kemenangan ini terasa sunyi dan tajam seperti memegang pedang tanpa gagang. Mbak, tamu-tamu kehormatan sudah datang. Pak Bupati dan direksi pusat sudah di depan. Bisik Danu yang tampak gagah dengan kemeja formal. Tatapan Danu kini tidak lagi penuh kecemasan, melainkan kebanggaan yang meluap. Ratih mengangguk kecil. Ayo Enu, kita selesaikan ini. Saat Ratih melangkah menuju podium di bawah sorotan kamera wartawan dan tatapan kagum para tamu. Sebuah kegaduhan pecah di pintu masuk penjagaan. Suara teriakan yang melengking, penuh amarah dan keputusasaan membelah musik gamelan penyambutan yang sedang beralun lembut. Ratih, keluar kamu. Kamu penipu, kamu mencuri hakku. Aris muncul di ujung pagar seng yang terbuka sedikit, berusaha merangsek masuk melewati barisan satpam yang kewalahan. Penampilannya benar-benar hancur. Kemejanya kotor, rambutnya acak-acakan, dan matanya merah menyalang, menunjukkan pria yang sudah tidak lagi memiliki apapun untuk dipertaruhkan. Di belakangnya, Ibu Lastri berteriak-teriak histeris, menunjuk-nunjuk panggung seolah sedang menuntut keadilan yang hilang. Indra yang berdiri di samping podium segera memberikan isyarat pada tim keamanan tambahan. Namun, Ratih mengangkat tangannya, memberi kode agar mereka membiarkan Aris mendekat hingga batas pagar panggung. Ia ingin konfrontasi ini terjadi di depan cahaya matahari di bawah saksi mata dunia yang kini memandangnya sebagai miliarder. Biarkan dia bicara, Pak Indra. Ucap Ratih dengan mikrofon yang sudah menyala. Suaranya bergema di seluruh area proyek, dingin dan berwibawa. Aris berdiri di depan panggung terengah-engah.
Ia menunjuk Ratih dengan jari yang gemetar. Kalian semua dengarkan, wanita ini adalah penipu. Dia memaksaku menandatangani surat cerai saat aku sedang terpuruk, merahasiakan bahwa tanah ini akan menjadi proyek miliaran. Sebagai suaminya, suami sah selama 3 tahun, aku punya hak atas harta Gonogini dari tanah ini. Dia mengusirku agar bisa menikmati semua uang ini sendirian dengan selingkuhannya. Si orang proyek ini. Bisik-bisik mulai menjalar di antara tamu undangan. Para wartawan segera mengarahkan lensa kamera mereka ke arah Aris lalu kembali ke Ratih mencari reaksi emosional yang bisa menjadi berita utama esok hari. Ratih menatap Aris dari atas panggung. Tidak ada lagi rasa takut, tidak ada lagi keinginan untuk menjelaskan dengan air mata. Di matanya, Aris kini hanyalah debu sisa pembongkaran semalam. Ratih mengambil sebuah map kulit hitam yang sudah disiapkan oleh tim hukumnya. Mas Aris, panggil Ratih. Suaranya tetap stabil tanpa getaran amarah sedikit pun. Kamu bicara soal hak? Kamu bicara soal Gonogini di depan semua orang ini. Ratih membuka map itu, mengeluarkan selembar dokumen dengan segel resmi yang mengkilap. Ini adalah akta hibah dan sertifikat hak milik atas nama ayahku, yang kemudian turun kepadaku sebagai warisan murni sebelum aku mengenalmu. Dan ini ia menunjukkan lembaran lain adalah pasal 35 Undang-Undang Perkawinan yang menyatakan bahwa harta warisan adalah harta bawaan yang berada di bawah penguasaan masing-masing pasangan kecuali ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan. Kita tidak pernah punya perjanjian itu, Mas. Ratih melangkah ke pinggir panggung, menatap Aris tepat di manik matanya. Saat kita menikah, kamu datang ke rumah itu dengan tangan kosong. Dan saat kamu pergi, kamu melempar surat cerai itu ke wajahku karena kamu malu tinggal di tempat yang kamu sebut gubuk terkutuk. Kamu sendiri yang menyatakan di depan saksi bahwa rumah itu tidak bernilai sepeser pun dan hanya membawa kesialan bagimu. Aris terdiam, mulutnya ternganga, mencoba mencari celah kata, namun lidahnya mendadak keluh. Keheningan yang tercipta di area itu begitu pekat, hanya diisi oleh suara desiran angin yang membawa debu tanah. Sekarang lanjut Ratih, nada suaranya merendah, namun terasa lebih mengancam. Gubuk terkutuk itu sudah tidak ada. Aku sudah meruntuhkannya semalam dan bersama runtuhnya bangunan itu, hakmu untuk menginjakkan kaki di sini juga musnah. Tanah ini adalah milikku, martabatku, dan masa depan adikku. Kamu tidak punya bagian di sini, Mas. Tidak untuk satu butir pasir pun. Ratih, tolong, ibu sakit aku bangkrut. Aris jatuh berlutut di atas kerikil tajam. Egonya runtuh seketika di depan umum. Suaranya kini bukan lagi teriakan, melainkan rintihan seorang pecundang. Satpam, tolong antar pria asing ini keluar dari area proyek strategis ini. Perintah Ratih kepada petugas. Dan jika dia kembali lagi, silakan proses secara hukum atas tindakan gangguan ketertiban umum dan percobaan pemerasan. Aris diseret keluar oleh petugas keamanan. Diikuti oleh Ibu Lastri yang terus meracau, namun tak lagi berani mendekat. Ratih berdiri tegak di podium, melihat mantan suaminya menghilang di balik pagar seng yang tertutup rapat. Tepuk tangan perlahan mulai terdengar dari para tamu, namun Ratih tidak merasa bahagia. Ia merasakan sebuah kegetiran yang mendalam. Ia telah memenangkan perang, tetapi ia harus melakukannya dengan cara menjadi sedingin batu fondasi yang akan ditanam hari ini. Setelah seremoni berakhir, Ratih duduk di dalam mobil operasional bersama Danu. Tangannya yang memegang dokumen masih sedikit gemetar. Mbak sudah melakukannya dengan hebat, puji Danu. Ratih menatap keluar jendela ke arah lahan luas yang kini menjadi tanggung jawab besarnya. Ini baru permulaan. Enu, Aris mungkin sudah pergi, tapi sekarang semua mata akan tertuju pada uang ini. Kita tidak bisa lagi percaya pada siapapun. Ratih mengambil ponselnya melihat sebuah pesan masuk dari nomor tidak dikenal yang berisi koordinat sebuah lokasi di luar kota dengan pesan singkat. Aris bukan satu-satunya yang tahu soal sejarah rawa itu. Temui saya jika Anda ingin tahu apa yang sebenarnya dikubur ayah Anda di sana sebelum proyek ini menghancurkan segalanya. Ratih meremas ponselnya. Ia menyadari bahwa kemenangan atas Aris hanyalah lapisan luar dari konspirasi yang lebih besar. Ia mengambil keputusan berisiko. Ia akan menemui pengirim pesan itu sendirian malam ini tanpa memberitahu Indra atau Danu. Meskipun itu artinya ia mungkin akan berjalan masuk ke dalam jebakan baru yang lebih berbahaya daripada sekadar drama mantan suami. 3 bulan telah berlalu sejak drum mesin berat pertama kali merobek kesunyian rawa di belakang rumah kayu itu. Kini pemandangan gundukan tanah merah dan tiang-tiang pancang beton yang menjulang tinggi menjadi saksi bisu betapa cepatnya dunia berubah.
Ratih berdiri di balkon sebuah bangunan baru yang masih berbau cat segar berjarak beberapa kilometer dari lokasi proyek jalan tol. Bangunan ini bukan rumah mewah dengan pilar emas seperti yang dulu diimpikan Aris. Ini adalah kompleks pendidikan gratis yang ia beri nama Yayasan Cahaya Jati. Sebuah penghormatan untuk martabat rumah kayu yang telah rata dengan tanah. Ratih menatap hamparan kebun di sekeliling yayasannya. Disinilah ia menanam kembali bibit-bibit melati milik ibunya yang sempat ia selamatkan sebelum ekskavator datang. Batinnya kini jauh lebih tenang. Meski ada lubang kecil di sudut hatinya yang akan selalu merindukan bunyi derit lantai jati tua. Namun ia tahu kenangan tidak membutuhkan fisik bangunan untuk tetap hidup. Mbak, berkas pendaftaran untuk angkatan pertama sudah masuk semua. Suara Danu memecah lamunannya. Adiknya itu kini tidak lagi bersimbah peluh mencangkul tanah. Ia mengenakan kemeja rapi, mengelola operasional yayasan dengan ketelitian yang luar biasa. Pakri juga baru saja menelepon. Beliau berterima kasih karena banyak anak yatim di kampung kita yang akhirnya punya harapan sekolah. Ratih tersenyum tipis. Bukan aku yang memberi mereka harapan. Enu, itu amanah Bapak. Tanah itu hanya berubah wujud menjadi gedung ini. Namun, ketenangan itu terusik saat sebuah taksi tua berhenti di depan gerbang yayasan. Dari dalamnya turunlah sesosok pria yang nyaris tak dikenali Ratih jika ia tidak menatap matanya. Aris. Pria itu tampak 10 tahun lebih tua. Pakaiannya kusam, bahunya merosot, dan wajah yang dulu penuh keangkuhan kini hanya menyisakan guratan kelelahan yang amat sangat. Aris berdiri di depan pagar besi, tidak berani masuk, hanya menatap gedung itu dengan pandangan hampa. Di dalam taksi, Ratih bisa melihat bayangan seorang wanita tua yang terbaring lemah di kursi belakang. Bu Lastri, Mbak, perlu aku panggil keamanan? Bisik Danu rahangnya mengeras seketika. Ratih diam sejenak menghirup napas panjang yang terasa dingin di paru-parunya. Tidak Enu, biar aku yang temui. Ratih melangkah menuruni tangga. Setiap langkahnya terasa ringan. Namun syarat akan wibawa yang lahir dari luka yang telah mengering. Ia berhenti tepat di depan pagar, membatasi dirinya dengan dunia luar yang kini terasa sangat jauh. Ratih suara Aris Parau nyaris tenggelam oleh deru angin. Ia tidak lagi memanggil dengan nada memerintah atau memelas palsu. Suaranya adalah suara pria yang telah kehilangan segalanya. Siska pergi. Dia menjual semua aset yang tersisa dan meninggalkanku dengan tumpukan utang ban. Rumah yang ia banggakan itu sudah disita. Ratih hanya dia menatap Aris tanpa benci, namun juga tanpa kehangatan. Ibu sakit Ratih, komplikasi jantung. Dia terus-menerus memanggil namamu, menangis menyesali kata-katanya tentang gubuk itu. Kami tidak punya tempat tinggal lagi. Aku sekarang bekerja sebagai kuli angkut di pasar kota, tapi itu bahkan tidak cukup untuk membeli obat ibu. Aris menundukkan kepala. Air matanya jatuh ke atas debu jalanan. Aku tidak meminta uang miliaran itu. Ratih, aku hanya ingin ibu bisa dirawat. Tolong. Ratih menoleh ke arah taksi menatap Bu Lasri yang tampak kuyu dan tidak berdaya. Ia teringat bagaimana wanita itu dulu memamerkan gelang emasnya sambil menghina Danu sebagai buruh tanah tak berguna. Ada dorongan dalam batin Ratih untuk membalas untuk mengatakan bahwa ini adalah hukum alam. Namun, ia teringat pada pesan terakhir ayahnya yang ia temukan di kotak kayu dalam gudang sebelum rumah itu dihancurkan. Kekayaan yang paling besar bukanlah tanah, melainkan kemampuan untuk tidak menjadi budak dari rasa dendam. Ratih merogoh sakunya, mengeluarkan sebuah kartu nama dan secari kertas berisi alamat. Di alamat ini ada rumah singgah milik yayasan. Kamu bisa membawa ibu ke sana. Ada perawat yang akan memantau kondisinya secara rutin dan semua biaya medis akan ditanggung oleh dana abadi yayasan. Ucap Ratih dengan nada yang sangat profesional, datar, dan berjarak. Mata Aris berbinar penuh harapan. Ia mencoba meraih tangan Ratih untuk menciumnya. Terima kasih, Ratih. Aku tahu kamu masih mencintaiku. Aku tahu kita bisa. Ratih dengan cepat menarik tangannya sebelum Aris sempat menyentuhnya. Matanya menatap Aris dengan ketegasan yang tak tergoyahkan. Jangan salah paham, Mas Aris. Aku membantumu karena yayasan ini didirikan untuk membantu orang-orang yang tidak punya tempat berteduh. Siapapun mereka. Bukan karena aku istrimu dan bukan karena aku memaafkan perbuatanmu, tegas Ratih. Bagi yayasan ini, kamu hanyalah satu dari sekian banyak orang yang butuh bantuan sosial. Setelah ibumu pulih, silakan cari jalan hidupmu sendiri. Tapi Ratih, apa tidak ada kesempatan lagi untukku? Aku menyesal. Aku benar-benar mencintaimu sekarang. Rintih Aris.
Cinta tidak dibangun di atas penghinaan terhadap orang tua. Mas, pintu rumahku sudah tertutup sejak hari kamu melemparkan surat cerai itu. Dan sekarang rumah itu pun sudah tidak ada. Yang ada hanyalah yayasan ini. Rati berbalik memunggungi Aris yang masih bersimpuh di depan pagar. Silakan bawa ibumu ke alamat itu dan tolong jangan pernah datang ke sini lagi. Jangan usik kedamaian hidupku Danu. Ratih melangkah kembali masuk ke dalam gedung yayasannya. Ia tidak menoleh lagi saat taksi itu perlahan melaju pergi. Di dalam aula yayasan, ia melihat Farah yang sedang merapikan perpustakaan kecil untuk anak-anak. Farah tersenyum padanya. Sebuah senyum yang menandakan bahwa badai benar-benar telah usai. Rati duduk di kursi kerjanya, menatap foto almarhum ayahnya yang kini diletakkan di meja kayu jati baru. Satu-satunya benda yang dibuat dari sisa kayu pilar rumah lamanya. Ia menyadari satu hal. Ia telah memenangkan pertempuran paling sulit, yaitu pertempuran melawan egonya sendiri. Namun saat ia membuka laci mejanya, ia menemukan sebuah dokumen yang dikirimkan Indra tadi pagi. Itu adalah laporan akhir verifikasi lahan rawa di belakang proyek. Ada sebuah catatan kecil di sana. Ibu Ratih, tim penggali menemukan sisa-sisa batuan yang mengandung mineral langka di kedalaman 10 meter tepat di bawah lokasi bekas kamar Anda. Nilai tanah itu baru saja naik 3 kali lipat dari taksiran awal. Ratih tertegun. Ia meremas kertas itu. Tekanan baru muncul di benaknya. Kekayaan yang lebih besar lagi akan datang. Dan ia tahu berita ini akan membuat para serigala di luar sana kembali mengincarnya dengan cara yang lebih licin. NU, panggil Ratih pada Danu yang sedang masuk ke ruangannya. Hubungi tim hukum kita. Aku ingin mengubah seluruh sisa aset tanah di rawa itu menjadi wakaf abadi atas nama yayasan sekarang juga. Aku tidak mau memegang uang itu sepeser pun secara pribadi. Ratih mengambil keputusan yang paling berisiko, namun paling melegakan baginya. Ia memilih untuk melepaskan harta yang bisa membuatnya menjadi wanita terkaya di kota itu. Demi menjaga jiwanya agar tidak pernah berubah menjadi seperti Aris atau Siska. Ia memilih untuk hidup dalam kecukupan yang bermartabat. Di atas tanah yang kini ia jadikan ladang ilmu, bukan sekadar ladang uang. Ia menutup jendela ruangannya, menghirup aroma melati yang mulai mekar di halaman, dan untuk pertama kalinya dalam 3 tahun, Ratih merasa benar-benar pulang. Jangan pernah menilai rumah hanya dari dindingnya. Sesuatu yang terlihat tua, sederhana, atau bahkan reot di mata orang lain bisa jadi adalah harta paling berharga yang melindungi martabat kita. Jangan pernah merendahkan warisan atau usaha orang lain hanya karena tampilannya tidak berkilau. Kesabaran adalah strategi, bukan kelemahan. Ratih mengajarkan kita bahwa diam bukan berarti kalah. Terkadang diam adalah cara terbaik untuk mengumpulkan kekuatan, memetakan situasi, dan menunggu waktu yang tepat hingga kebenaran menampakkan dirinya sendiri. Harta tanpa karakter adalah bom waktu. Kehancuran Aris dan Siska membuktikan bahwa kekayaan yang didapat dengan merendahkan orang lain atau melalui jalan pintas tidak akan pernah bertahan lama. Tanpa integritas, istana semegah apapun akan terasa seperti penjara. Memaafkan tidak berarti mengizinkan mereka kembali. Ratih membantu Aris dan ibunya di akhir cerita, tetapi ia tidak membuka pintu rumahnya lagi. Ini adalah pelajaran penting tentang batas. Daries, kita bisa menjadi manusia yang baik tanpa harus membiarkan orang yang pernah menghancurkan kita merusak kedamaian yang baru saja kita bangun. Terima kasih telah mengikuti setiap helai konflik dan tetesan emosi dalam drama ini. Semoga kisah Ratih menginspirasi kita untuk tetap tegak berdiri meski dunia mencoba meruntuhkan harga diri kita. Ingatlah bahwa setiap gubuk dalam hidup kita memiliki potensi untuk menjadi istana. Jika kita merawatnya dengan kejujuran dan kasih sayang. Sampai jumpa di cerita-cerita drama selanjutnya yang tak kalah menyentuh dan penuh pelajaran hidup.